Selamat menikmati kisah berikut. Para pendengar yang budiman, pernahkah Anda menatap pernikahan Anda dan bertanya-tanya, apakah selimut sutra yang dikagumi orang-orang sebenarnya menutupi kebenaran yang busuk dan dinginnya begitu menakutkan? Saya pernah menjadi istri dan menantu yang membuat siapapun di kompleks perumahan ini iri. Saya Dewi, pemilik sebuah toko batik tulis artistik online yang sedang berkembang. Suami saya, Aditya Wirawan, adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan multinasional, berpenampilan necis dan pandai bicara. Kami memiliki seorang putra berusia 5 tahun yang tampan, Dion, dan sebuah villa mewah di kawasan elit Jakarta yang kami bangun bersama. Hidup saya tampak seperti lukisan yang sempurna. Di sana ada ibu mertua yang lembut, ada adik ipar dan istrinya yang tinggal satu atap penuh kehangatan. Adik suami saya, Budi, adalah seorang insinyur sipil, wataknya jujur dan lugu. Istrinya, Rina, yang juga adik ipar saya, adalah seorang gadis dengan penampilan cantik dan rapuh yang selalu memanggil saya Mbak Dewi dengan manisnya. Setiap kali makan bersama, ibu mertua saya akan tersenyum lembut, menatap saya dengan mata penuh kebanggaan. Rumah ini benar-benar beruntung bisa mendapatkanmu sebagai menantu, Wi. Kamu tidak hanya pintar tapi juga pandai mengurus rumah tangga. Aditya anak ibu, benar-benar beruntung sekali. Pujian-pujian itu, senyuman-senyuman itu, pernah menjadi madu manis yang membuat saya mabuk kepayang, percaya bahwa saya sedang menggenggam kebahagiaan paling utuh di dunia. Tapi, para pendengar sekalian, ada kebohongan yang ditutupi begitu rapi hingga orang yang berada di dalamnya pun tidak menyadarinya. Sekitar 8 bulan terakhir, lukisan sempurna saya mulai retak, dimulai dari ranjang tidur kami. Aditya, suami yang sangat saya cintai, mulai membangun dinding tak kasat mata di antara kami. Dia tidak lagi memeluk saya saat tidur setiap malam, tidak ada lagi ciuman selamat malam yang mesra. Setiap kali saya menyentuhnya, dia akan terkejut dan membalikkan badan. Suaranya monoton mengulang kalimat yang sama hingga menyakitkan hati. Sudahlah, Dek. Hari ini Mas stres sekali karena pekerjaan. Lelah luar biasa. Atau belakangan ini Mas sedang tidak bernafsu. Tolong mengerti ya. Awalnya saya percaya. Saya menyalahkan diri sendiri karena tidak perhatian. Menyiksa diri dengan pikiran bahwa mungkin karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga kurang merawat suami. Saya memasak makanan kesukaannya. Saya membeli lingerie yang seksi. Saya mencoba segala cara untuk menghangatkan kembali hubungan kami. Tapi sebagai balasannya, yang saya dapatkan hanyalah sikap acuh tak acuh dan punggung yang semakin dingin dari hari ke hari. Dia begadang sampai jam 2 atau 3 pagi untuk menonton sepak bola atau menjelajahi ponselnya, tapi bersikeras tidak mau menyentuh saya. Kelelahan dan ketidakpeduliannya hanya ditujukan khusus untuk istrinya. Rasa sedih perlahan berubah menjadi rasa minder, lalu keraguan. Saya mulai tidak bisa tidur, berbaring di samping pria saya sendiri, namun merasa kesepian seolah berada di pulau terpencil. Saya bertanya-tanya, apakah dia punya wanita lain di luar sana? Seorang wanita yang telah merenggut semua gairah dan hasratnya, sehingga ketika pulang ke rumah, yang tersisa untuk saya hanyalah tubuh tanpa jiwa. Kesempatan untuk menemukan jawaban datang pada suatu hari Minggu. Ibu mertua dan keluarga adik ipar pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah untuk acara selamatan. Di rumah hanya tersisa kami berdua. Aditya berkata, Mas harus ke kantor, menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertinggal. Saya di rumah memutuskan untuk membersihkan seluruh rumah, terutama loteng, tempat yang penuh dengan barang-barang lama yang sudah lama tidak tersentuh. Saya ingin membersihkan rumah dan juga membersihkan kekacauan di dalam hati saya. Ketika saya sedang sibuk menata ulang kardus-kardus tua, tangan saya tidak sengaja menyentuh sebuah koper travel kecil berwarna hitam yang tersembunyi rapi di belakang sebuah lemari kayu yang sudah rusak. Saya yakin ini bukan koper saya, juga bukan milik Budi. Karena penasaran, saya membuka resletingnya. Dan seketika itu juga, seluruh dunia saya seakan runtuh di depan mata. Di dalamnya bukan pakaian atau barang penting lainnya, melainkan sesuatu yang membuat saya limbung. Sebotol gel pelumas, bukan jenis biasa. Botol itu diletakkan dalam sebuah kotak beludru merah dengan merek mewah dari Prancis.
Jenis yang hanya pernah saya lihat di majalah-majalah gaya hidup kelas atas. Botol itu isinya sudah berkurang hampir setengah. Saya gemetar saat memegangnya. Perasaan jijik dan sakit yang luar biasa bergejolak di dada saya. Dia bilang dia lelah, dia bilang dia tidak bernafsu, lalu benda ini apa? Dia menggunakannya dengan siapa? Seorang wanita simpanan yang seksi dan menggoda yang membuat suami saya harus membeli senjata mahal ini untuk memanjakannya? Air mata saya mulai mengalir, tapi sesaat kemudian api amarah membakar habis semua kelemahan. Pengkhianatan ini, saya sama sekali tidak bisa memaafkannya. Saya tidak akan meraung-raung, tidak akan menuntut penjelasan. Saya sudah terlalu lelah dengan kebohongan. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Saya harus menangkap basah pasangan selingkuh itu. Tapi pertama-tama, saya harus memberi mereka hadiah kejutan. Saya ingin wanita simpanan suami saya membayar harga karena berani menginjak-injak kebahagiaan keluarga saya. Senyum dingin terukir di wajah saya yang basah air mata. Saya membawa botol gel itu langsung ke dapur. Dari rak bumbu, saya mengeluarkan sebotol bubuk cabai hantu, jenis cabai yang dijuluki cabai setan, hadiah dari seorang teman yang baru pulang berlibur dari Manado. Saya tahu betapa dahsyat daya hancurnya. Tangan saya menjadi luar biasa mantap. Saya membuka tutup botol gel, menuangkan sejumlah besar bubuk cabai berwarna oranye kemerahan yang mematikan itu ke dalamnya. Saya menggunakan tusuk gigi untuk mengaduknya dengan lembut dan teliti agar bubuk super pedas itu larut ke dalam larutan gel yang bening. Selesai, saya membersihkan semua jejak, mengembalikan botol gel ke dalam koper, dan meletakkan koper itu kembali ke tempatnya semula, seolah-olah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Malam itu, saya berbaring di samping Aditya, berpura-pura sudah tidur lelap, tapi sebenarnya saya telah mengubah diri menjadi predator yang sabar, menunggu mangsanya masuk perangkap. Saya tahu, malam ini drama akan mencapai puncaknya. Sekitar pukul 12 lewat, Aditya mulai beraksi. Dia perlahan membalikkan badan, melirik saya sekilas untuk memastikan saya sudah tidur, lalu berjingkat turun dari tempat tidur. Dia tidak keluar rumah, juga tidak turun ke lantai 1. Dia hanya mengambil ponselnya, lalu masuk ke kamar mandi di dalam kamar kami dan mengunci pintunya dari dalam. Saya menahan napas, menempelkan telinga ke dinding. Saya mendengar suara air yang sangat pelan, lalu keheningan yang panjang. Sekitar 15 menit kemudian, dia keluar dan kembali dengan lembut meninggalkan kamar tidur kami. Kali ini saya mendengar dengan sangat jelas. Langkah kakinya tidak menuruni tangga, melainkan berhenti tepat di depan pintu kamar seberang. Kamar itu adalah kamar Budi dan Rina. Terdengar suara klik yang sangat pelan, pintu terbuka lalu tertutup kembali. Jantung saya serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Tidak mungkin. Tapi bisakah saya membohongi diri sendiri lagi? Saya terbaring di sana, kaku karena ngeri dan jijik. Waktu berlalu dalam keheningan yang mencekam, dan kemudian triple panas. Seperti terbakar. Sebuah jeritan melengking, jeritan yang merobek malam, jeritan penuh kesakitan dan kepanikan seorang wanita menggema dari kamar itu. Kamar adik ipar saya, Rina. Para pendengar yang budiman, kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya mungkin mengandung detail yang direka ulang, terkadang fiktif dengan bantuan teknologi. Namun semuanya bertujuan untuk hiburan dan yang lebih penting, untuk menyampaikan pelajaran mendalam tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan batas-batas mengerikan dari hati manusia. Karena tragedi keluarga saya baru benar-benar dimulai setelah jeritan mengerikan malam itu. Seluruh rumah yang tadinya sunyi senyap, tiba-tiba terkoyak. Jeritan Rina seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke kedamaian palsu yang kami miliki. Seketika, saya mendengar pintu kamar ibu mertua saya terbuka, lalu suara langkah kakinya yang tergesa-gesa di koridor. Saya langsung duduk, jantung masih berdebar kencang. Saya tahu drama telah dimulai. Saya buru-buru mengenakan jubah tidur, mencoba memasang ekspresi bingung dan cemas, seolah-olah saya juga baru saja terbangun oleh mimpi buruk. Ketika saya membuka pintu kamar, pemandangan kacau balau terpampang di depan mata. Lampu koridor yang kekuningan menyoroti wajah pucat pasi ibu mertua saya. Beliau sedang menggedor-gedor pintu kamar putra bungsunya. "Rina, Budi, ada apa nak?" Buka pintunya untuk ibu. Tapi yang menjawabnya
Hanyalah suara tangisan yang semakin pilu dari Rina. Pintu itu tetap tertutup rapat. Tepat pada saat itu, suami saya, Aditya, muncul entah dari mana. Dia hanya mengenakan celana tidur, bertelanjang dada, keringat membasahi dahinya, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun, matanya panik luar biasa. "Rina, Rina, kamu kenapa?" teriaknya. Suaranya parau karena ketakutan. Lalu bersama ibu saya, dia berusaha mengguncang pintu dengan kuat. Saya berdiri di ambang pintu kamar saya, diam-diam mengamati ekspresi cemasnya. Itu bukan kecemasan seorang kakak ipar untuk adik iparnya. Itu adalah kepanikan seorang pelaku kejahatan, seseorang yang sangat ketakutan karena kejahatannya akan segera terbongkar. Setelah beberapa saat diguncang, pintu itu akhirnya terbuka. Rina sendiri yang membukanya. Dan pemandangan di dalam membuat ibu mertua saya menjerit tertahan. Rina sedang duduk terkulai di lantai. Rambutnya acak-acakan, gaun tidurnya yang tipis tersingkap. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangannya memeluk erat bagian bawah tubuhnya, wajahnya yang cantik kini berkerut kesakitan. Dia meronta-ronta sambil menangis terseduh-seduh tanpa suara. "Ya Tuhan anakku, kamu kenapa begini?" Ibu mertua saya bergegas masuk, memeluk Rina, tapi yang bertindak lebih cepat darinya adalah Aditya. Dia melesat ke sisi Rina, berlutut, suaranya bergetar. Kamu kenapa? Bilang sama Mas, ada apa?" Dia mengulurkan tangan hendak menyentuh Rina, tapi Rina tersentak kaget dan berteriak, "Jangan sentuh aku! Sakit-sakit sekali!" Mata Aditya dan Rina bertemu hanya sesaat. Tapi saya sempat melihat semuanya. Itu bukan tatapan kakak dan adik ipar. Itu adalah tatapan dua orang kaki tangan, sebuah isyarat penuh ketakutan dan putus asa. Saya masuk ke kamar, bersuara dengan nada pura-pura khawatir. "Rina, ada apa? Kamu jatuh?" Mendengar suara saya, baik Aditya maupun Rina terkejut. Rina mengangkat kepalanya menatap saya. Di matanya yang berlinang air mata, saya tidak hanya melihat rasa sakit, tapi juga kebencian dan kilatan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tergagap, mencoba mencari alasan. Aku tidak apa-apa, Mbak. Mungkin aku digigit tomcat." Tomcat? Sebuah kebohongan yang kikuk dan konyol. Gigitan tomcat memang menyebabkan rasa panas dan melepuh, tapi mana mungkin bisa menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat hingga meronta-ronta? Membuat seorang wanita harus menjerit histeris seolah disiksa di tengah malam seperti itu. Lagi pula, mengapa rasa sakitnya di area sensitif sampai harus dipeluk erat seperti itu? Ibu mertua saya mudah percaya. Mendengar kata tomcat, beliau langsung panik. Ya ampun, serangga sialan itu bahaya sekali. "Dit, kamu cepat turun ke kotak obat, ambil salep untuk Rina. Cepat." Tapi Aditya sepertinya tidak mendengar ucapan ibunya. Dia masih berlutut di sana menatap Rina dengan wajah linglung. Kecemasannya jauh melampaui batas normal. Itu bukan sekadar khawatir akan kesehatan adik iparnya, tapi khawatir akan dirinya sendiri. Dia takut kalau gigitan itu akan meninggalkan akibat yang tidak bisa mereka sembunyikan. "Biar aku yang ambilkan," kata saya, lalu berbalik turun ke bawah. Saya butuh ruang untuk bernapas, untuk menata kembali pikiran yang kacau. Drama ini terlalu sempurna, tapi juga terlalu banyak celah. Mereka berakting sangat baik, tapi mata seorang pendosa tidak akan pernah bisa berbohong. Ketika saya kembali dengan membawa salep, Aditya sedang memapah Rina untuk duduk di tempat tidur. Dia dengan hati-hati menyelimutinya, menenangkannya dengan kata-kata lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tidak apa-apa, ada Mas di sini. Sebentar lagi pasti hilang sakitnya." Ibu mertua saya sibuk mengambil handuk hangat dan air. Tak seorang pun dari mereka yang memperhatikan keberadaan saya. Saya seperti orang asing, penonton yang tidak diundang dalam drama keluarga mereka. Saya meletakkan salep di meja, berkata dengan dingin, "Ini obatnya. Sebaiknya Rina dibawa ke rumah sakit saja, Bu. Gigitan tomcat tidak bisa dianggap remeh. Apalagi di area sensitif, mudah sekali infeksi." Kalimat saya seperti sember air dingin yang disiramkan ke mereka bertiga. "Rumah sakit? Tidak perlu, Mbak." Rina buru-buru menolak, wajahnya semakin pucat. "Aku hanya perlu istirahat sebentar, nanti juga baikan. Tidak perlu merepotkan semua orang." Benar itu, Wi. Ibu mertua saya ikut menimpali. Jam segini,
Rumah sakit mana yang buka? Biarkan dia istirahat dulu. Kalau ada apa-apa besok pagi saja, dipikirkan. Aditya langsung berdiri, menatap saya dengan tatapan yang memohon sekaligus memerintah. Dewi, kamu kembali ke kamar tidur duluan saja. Di sini ada Mas dan Ibu yang menjaga Rina. Kamu juga sudah lelah seharian, dia mengusir saya. Dia takut jika saya tinggal lebih lama, saya akan menemukan sesuatu yang lain. Dia butuh ruang pribadi untuk berdiskusi dengan kekasihnya dan ibunya tentang cara menghadapi situasi ini. Baiklah, jika itu maunya. Iya, Mas. Kalau begitu, jika ada apa-apa panggil aku, ya, saya berkata. Lalu berbalik kembali ke kamar. Saya menutup pintu, tapi tidak menguncinya. Saya berdiri mengendap di balik pintu, mencoba mendengarkan percakapan mereka. Saya mendengar Aditya berbisik, Bu, bagaimana kalau aku bawa Rina ke klinik swasta? Ada klinik 24 jam di dekat sini. Lalu suara ibu mertua saya, boleh juga, biar ibu ganti baju lalu ikut denganmu. Kamu di rumah jaga cucu. Setelah itu hening sejenak, lalu saya mendengar Rina terisak. Maafkan Rina, Bu Mas. Rina merepotkan semua orang. Hati saya sedingin es, mereka saling menutupi. Ibu mertua saya, orang yang selalu saya hormati, yang selalu berkata, menyayangi saya seperti anak kandungnya sendiri, kini justru membantu menutupi dosa besar putra dan menantunya. Dan Rina, adik ipar saya yang mungil dan lugu, ternyata adalah ular berbisa berkedok kelinci. Saya tiba-tiba teringat Budi, suami Rina, adik Aditya, yang sedang dinas di proyek konstruksi di Kalimantan selama hampir seminggu. Dan ini bukan pertama kalinya. Budi sering harus bepergian jauh, dan setiap kali Budi pergi, Aditya selalu punya alasan untuk lembur, membawa pekerjaan pulang ke rumah. Saya pernah percaya, pernah kagum pada kerja keras suami saya. Tapi sekarang, semua kepingan puzzle telah menyatu. Malam-malam saat dia lembur, saat-saat dia lelah pada saya, semua itu bukan karena pekerjaan. Itu karena dia telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk wanita lain. Tepat di dalam rumah ini. Saya terduduk lemas di tempat tidur, air mata mengalir begitu saja. Tapi ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kemarahan yang meluap-luap. Saya salah. Saya terlalu berbaik hati. Seharusnya saya tidak hanya menggunakan bubuk cabai. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Saya berbaring di ranjang besar, merasa kesepian dan tersesat. Bayangan Aditya dan Rina, gerak-gerik mereka, tatapan mereka, terus menghantui pikiran saya. Saya tidak percaya dua orang yang paling saya cintai dan percayai bisa mengkhianati saya dengan cara serendah ini. Sekitar 1 jam kemudian, saya mendengar suara motor Aditya kembali. Dia tidak langsung masuk kamar tidur, tapi menyelinap ke kamar Rina. Saya mendengar mereka berbisik-bisik. Cukup lama, baru kemudian dia berjingkat kembali ke kamar. Dia pikir saya sudah tidur lelap. Dia dengan lembut berbaring di samping saya. Tubuhnya masih samar-samar tercium bau antiseptik dari klinik. Saya memejamkan mata erat-erat, mencoba mengatur napas, tapi dada saya serasa ada gunung berapi yang siap meletus. Saya jijik padanya. Saya jijik pada diri sendiri karena pernah mencintai manusia pembohong dan kotor seperti dia. Saya berbaring diam seperti itu sampai menjelang pagi. Saya harus bertindak. Saya tidak bisa membiarkan satu-satunya bukti kejahatan ini lenyap. Botol gel itu harus ada di tangan saya. Ketika sinar mentari pertama menyelinap melalui celah jendela, saya mendengar Aditya bergerak lalu diam-diam meninggalkan kamar. Pasti dia pergi untuk memusnahkan barang bukti. Saya menunggu sekitar 5 menit, lalu dengan lembut turun dari tempat tidur. Saya langsung naik ke loteng, ke tempat koper hitam itu. Tapi ketika saya membukanya, jantung saya mencelos. Di dalamnya kosong. Botol gel itu sudah lenyap. Dia selangkah lebih cepat dari saya. Saya berdiri terpaku di tengah ruangan berantakan, perasaan tak berdaya dan marah menguasai jiwa saya. Hilang sudah. Saya telah kehilangan bukti terpenting. Sekarang, jika saya bicara, mereka hanya akan menertawakan saya, mengatakan saya cemburu buta, bahwa saya sedang memfitnah mereka. Saya tidak akan punya apa-apa di tangan untuk membuktikan ucapan saya. Saya berjalan gontai menuruni tangga. Suasana di rumah terasa berat dan mencekam. Ibu mertua saya sedang di dapur memasak semangkuk besar bubur ayam. Melihat saya,
Beliau hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk, tanpa sepatah kata pun. Sikapnya telah berubah total, tidak ada lagi keramahan seperti biasanya, yang ada hanyalah sikap dingin dan menjaga jarak. Beliau secara tidak langsung menyalahkan saya. Mungkin di matanya, sayalah sumber segala masalah. Aditya sedang duduk di meja makan, tangannya memegang koran tapi matanya terpaku pada layar ponsel, wajahnya termenung. Melihat saya, dia buru-buru menyimpan ponselnya, bertanya dengan canggung, "Kamu sudah bangun, Dek? Semalam tidur nyenyak?" Senyumnya begitu palsu dan menggelikan. Saya menatap lurus ke matanya, suara saya sedingin es, tidak terlalu nyenyak. Tengah malam mendengar jeritan histeris, siapa yang bisa tidur nyenyak? "Rina bagaimana kabarnya, Mas?" Pertanyaan saya membuat Aditya sedikit bingung. Dia mengalihkan pandangannya, buru-buru menjawab, "Oh, dia sudah baikan. Kata dokter hanya karena gigitan serangga, menyebabkan alergi saja, minum obat beberapa hari juga sembuh. Gigitan serangga sampai harus ke klinik tengah malam? Hebat sekali ya," kata saya dengan nada penuh sindiran. Wajah Aditya berubah. Dia tahu saya curiga. Dia dengan gugup berdiri, "Sudah ya Mas, harus berangkat kerja. Tolong di rumah perhatikan Rina ya." Selesai berkata, dia buru-buru mengambil tasnya dan pergi, seolah lari dari interogasi. Saya memandangi punggungnya, rasa jijik membuncah di hati. Dia terlalu pengecut, bahkan untuk menghadapi kebenaran pun dia tidak berani. Sarapan hari itu hanya ada saya dan ibu mertua. Rina beralasan sakit dan tidak turun makan. Ibu mertua saya mengambil semangkuk besar bubur dan mengantarkannya ke kamar Rina, merawatnya lebih dari anak kandungnya sendiri. Ketika beliau turun, beliau meletakkan mangkuk dan sumpit dengan keras ke meja, menatap saya dengan tatapan menyelidik. "Dewi, ibu bicara terus terang ya. Kamu sudah lama jadi menantu di rumah ini, kamu harus tahu apa yang pantas dibicarakan dan apa yang tidak. Kejadian Rina itu hanya kecelakaan, kamu jangan berpikir yang macam-macam dan merusak keharmonisan keluarga." Beliau memperingatkan saya. Beliau tahu saya curiga dan ingin saya diam. "Saya tidak bilang apa-apa kok Bu, saya berpura-pura polos. Saya hanya khawatir dengan kesehatan Rina." "Khawatir itu bagus, tapi khawatir berlebihan bisa jadi mengintai," katanya dengan nada tegas. "Pernikahan Aditya dan Budi itu baik-baik saja. Kamu jangan cemburu pada adik iparmu. Seorang wanita harus bisa menjaga mulutnya, menjaga keutuhan keluarga, baru akan mendapat berkah." Mendengar kata-katanya, saya hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Menjaga keutuhan keluarga ini sudah lama busuk dari dalam. Mereka sedang bersama-sama memainkan sebuah drama dan mereka ingin saya menjadi boneka yang patuh dalam drama itu. Tapi mereka salah. Saya bukan lagi Dewi yang kemarin. Bukti fisik mungkin telah hilang, tapi apa yang telah saya lihat, saya dengar, telah terukir dalam di benak saya. Saya teringat detail-detail kecil yang sebelumnya saya abaikan. Setiap kali Budi dinas luar kota, Aditya kebetulan punya pekerjaan yang harus dikerjakan sampai larut malam. Setiap kali makan, Rina tidak sengaja mengambil lauk yang pedas. Adityalah yang buru-buru memberinya segelas air. Saat-saat saya melihat mereka berdiri berbicara berdua di sudut halaman, dan ketika saya datang mereka buru-buru bubar. Semua yang dulu saya anggap sebagai hubungan kakak adik ipar yang normal, kini tampak begitu jelas sebagai bukti yang menelanjangi dosa mereka. Saya telah kehilangan botol gel itu, tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan mencari sendiri bukti-bukti lain. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Pertarungan ini, saya tidak akan mundur. Saya akan membongkar kedok mereka semua. Saya akan menuntut keadilan untuk diri saya sendiri dan juga untuk Budi, adik ipar malang yang sama sekali tidak tahu bahwa di kepalanya telah ditancapkan sepasang tanduk yang panjang dan runcing oleh kakak kandung dan istri yang paling dicintainya. Saya menatap ibu mertua saya, wanita yang duduk di seberang saya, dan tersenyum dengan sangat manis. "Iya Bu, saya mengerti. Ibu tenang saja, saya tidak akan melakukan apapun yang merusak nama baik keluarga kita." Tapi di dalam kepala saya, sebuah rencana baru telah mulai terbentuk. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah kami tak ubahnya medan perang tanpa suara tembakan. Semua orang mencoba bersikap normal, tapi kecanggungan dan kewaspadaan terlihat jelas di setiap tatapan dan gerak-gerik. Aditya nyaris selalu menghindari saya.
Dia berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang saat saya sudah di kamar tidur. Jika tak sengaja bertemu saat makan, dia hanya akan menunduk menghindari tatapan saya. Rina sudah bisa berjalan normal, tapi dia selalu berusaha berada di dalam kamarnya dengan alasan kesehatan belum pulih. Hanya jika ada ibu mertua di sampingnya, dia baru berani keluar dan selalu berlindung di belakang punggung mertua seperti anak ayam mencari perlindungan. Mereka pikir dengan diam, dengan berjalannya waktu, semua akan terlupakan. Mereka pikir saya akan kembali pasrah, akan kembali sabar seperti sebelumnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Diamnya saya bukanlah tanda menyerah, melainkan persiapan untuk badai yang lebih besar. Saya memutuskan tidak akan membiarkan mereka tenang. Saya memulai serangan psikologis yang halus untuk melihat sejauh mana batas kesabaran mereka. Makan malam hari itu, saya sengaja memasak satu meja penuh dengan hidangan pedas. Ayam rica-rica, sayur lodeh pedas, iga bakar bumbu pedas. Saya tahu Rina tidak tahan pedas, tapi saya tetap tersenyum, ceria memperkenalkan. Hari ini aku belajar beberapa resep baru dari internet. Ayo coba, enak tidak? Ketika saya meletakkan piring ayam rica-rica yang merah menyala di atas meja, saya melihat wajah Rina berubah. Dia melirik Aditya dengan ketakutan. Aditya juga sedikit mengernyit, tapi tidak berani berkata apa-apa. Selama makan, Rina hanya berani mengambil beberapa potong sayur rebus. Melihat itu, saya mengambil sepotong besar ayam ke mangkuknya, dengan nada penuh perhatian. Kenapa kamu tidak makan, Rina? Ini enak sekali loh, coba makan biar sehat. Potongan ayam di mangkuknya seperti bara api. Rina menatap saya dengan gugup, lalu menatap ibu mertua meminta pertolongan. Ibu mertua saya langsung angkat bicara, nadanya sedikit kesal. Dewi, kamu tidak tahu Rina tidak bisa makan pedas? Masak apa-apaan ini? Oh, maafkan aku, Bu. Saya pura-pura kaget. Belakangan ini pikiranku suka lupa. Mungkin karena aku lihat beberapa bekas lepuhan di kulit Rina, mirip seperti alergi makanan pedas. Jadi aku kira dia suka makan pedas. Kalimat saya seperti jarum yang menusuk langsung ke ketakutan Rina. Bekas lepuhan. Saya sengaja menggunakan kata itu. Alergi makanan pedas. Saya sedang mengingatkannya pada drama gigitan tomcatnya. Wajah Rina pucat pasi. Dia gemetar meletakkan sumpitnya. Aku sudah kenyang. Aku izin ke kamar dulu. Selesai berkata, dia buru-buru berdiri, nyaris seperti melarikan diri dari meja makan. Aditya juga buru-buru meletakkan mangkuknya. Aku juga sudah selesai. Aku ke atas lihat Rina dulu. Saya memandangi dua bayangan yang tergesa-gesa pergi itu dan hanya bisa tertawa sinis. Mereka sedang menelanjangi diri mereka sendiri. Hanya satu hidangan saja sudah cukup membuat mereka panik seperti itu. Sisa makan malam hanya ada saya dan ibu mertua. Beliau menatap saya dengan tatapan tidak senang. Dewi, ibu tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi kamu harus ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu paksakan. Beliau memperingatkan saya lagi, tapi kali ini, dalam kata-katanya, saya menangkap makna lain. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Apakah beliau secara tidak langsung mengakui bahwa ada kebenaran yang disembunyikan dan beliau tahu apa itu? Atau beliau hanya ingin menakut-nakuti saya agar tidak terus mengorek? Saya tidak yakin, tapi saya tahu saya berada di jalur yang benar. Tidak berhenti di situ, saya mulai memperhatikan setiap detail terkecil di rumah. Saya menemukan bahwa setiap kali ibu mertua tidak ada di rumah, Aditya dan Rina memiliki tindakan yang sangat mencurigakan. Mereka tidak banyak bicara, tapi memiliki komunikasi nonverbal yang penuh makna. Ketika saya sedang menonton TV di ruang keluarga, Aditya akan lewat dan tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di dekat tempat Rina duduk. Ketika Rina membungkuk untuk mengambilnya, tangan mereka akan bersentuhan sejenak. Atau saat makan, ketika ibu mertua dan saya sedang mengobrol, kaki mereka di bawah meja akan saling bersentuhan pelan. Gerakan-gerakan itu terjadi sangat cepat, sangat tersembunyi, tapi tidak bisa luput dari mata saya. Saya telah mengubah diri saya menjadi seorang detektif, seorang pengamat diam di rumah saya sendiri. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan mereka, saya rekam di kepala, menjadi kepingan-kepingan puzzle dari gambaran dosa yang mereka coba sembunyikan.
Saya sadar mereka tidak hanya memiliki hubungan fisik. Di antara mereka ada ikatan lain, sebuah rahasia yang lebih besar yang belum saya ketahui. Suatu kali, saya sedang di dapur tapi mendengar suara mereka berbicara sangat pelan di ruang keluarga. Saya berjingkat mendekat, bersembunyi di balik dinding. Saya samar-samar mendengar suara Aditya, harus lebih hati-hati. Jangan sampai dia tahu apa-apa. Lalu suara Rina menjawab, nadanya sedikit cemas. Aku tahu, Mas, tapi aku takut sekali. Kalau ibu sampai tahu bagaimana? Tenang saja, ibu tidak akan tahu. Asal kita ikuti rencana, semua akan jadi milik kita. Rencana? Rencana apa? Semua akan jadi milik kita. Kita di sini siapa? Aditya dan Rina. Dan semua itu apa? Jantung saya berdebar kencang. Ini dia. Inilah yang saya cari. Perselingkuhan ini bukan hanya karena nafsu. Di baliknya ada sebuah konspirasi, sebuah rencana yang diperhitungkan dengan matang. Tapi saya belum punya bukti. Apa yang saya dengar hanyalah kalimat-kalimat yang terpotong-potong. Jika saya langsung mengkonfrontasi mereka sekarang, mereka pasti akan menyangkalnya. Saya butuh sesuatu yang lebih jelas, bukti yang tak terbantahkan. Saya harus mendengar seluruh percakapan mereka, harus melihat seluruh tindakan mereka. Saya tidak bisa terus-menerus mengintai seperti ini. Dan kemudian, sebuah ide muncul di kepala saya. Saya butuh sepasang mata dan telinga lain. Seorang saksi bisu yang bisa berada di dekat mereka, 24,7, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Kecurigaan tentang konspirasi yang lebih besar terus menghantui pikiran saya, membuat saya tidak bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Saya tahu saya tidak bisa bertindak gegabah. Menggertak mereka sekarang hanya akan membuat mereka lebih waspada dan menghapus semua jejak. Saya butuh kartu truf, sebuah senjata rahasia yang bisa merekam seluruh kebenaran tanpa ada yang tahu. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya saya menemukan solusinya. Ini adalah keputusan yang berani, bahkan sedikit nekat. Tapi saya tahu ini satu-satunya cara. Keesokan paginya, saya beralasan pergi ke Yogyakarta untuk mencari motif batik tulis baru. Tapi sebenarnya, saya mengendarai mobil ke sebuah pusat perbelanjaan elektronik di kawasan Glodok, Jakarta. Saya masuk ke toko, jantung berdebar sedikit gugup, penjualnya seorang pemuda. Melihat wajah saya yang agak canggung, dia tersenyum profesional. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara tetap tenang. Saya mau cari kamera tersembunyi yang ukurannya sangat kecil. Saya mau pasang di rumah untuk jaga-jaga dari maling. Pemuda itu mengangguk mengerti, lalu membawa saya ke sebuah etalase kaca yang memajang berbagai jenis kamera dengan segala bentuk dan ukuran. Ada yang disamarkan dalam kancing baju, ada yang tersembunyi di dalam pulpen. Tapi yang menarik perhatian saya adalah sebuah perangkat mungil yang disembunyikan dengan sangat rapi di dalam mata sebuah boneka beruang. Ini sempurna. Siapa yang akan mencurigai sebuah boneka beruang yang lucu? Pemuda itu menjelaskan cara penggunaannya dengan rinci. Kamera ini memiliki resolusi tinggi, mampu merekam gambar dan suara dengan jelas, bahkan dalam kondisi cahaya redup. Kamera ini terhubung langsung ke ponsel saya melalui Wi-Fi, memungkinkan saya untuk memantau semua kejadian di rumah secara langsung dari mana saja. Yang terpenting, baterainya bisa bertahan selama beberapa hari dan hanya perlu diisi ulang menggunakan port USB biasa. Tanpa ragu, saya langsung membelinya. Memegang boneka beruang itu di tangan, saya merasa seperti memegang bom waktu. Benda ini bisa menghancurkan keluarga ini, tapi juga merupakan satu-satunya kunci untuk membebaskan saya. Kembali ke rumah, saya harus mencari alasan yang masuk akal untuk menempatkan saksi istimewa ini di posisi yang paling strategis. Beruntung, kesempatan datang sore itu juga. Dion, putra saya yang berusia 5 tahun, saat bermain tidak sengaja merobek boneka beruang kesayangannya. Dia menangis sejadi-jadinya, tidak bisa ditenangkan. Saya segera mengeluarkan boneka beruang baru itu, berkata dengan lembut kepada anak saya, "Dion, anak pintar, jangan nangis lagi ya. Mama punya boneka beruang baru yang lebih bagus untuk Dion. Boneka ini akan jadi teman Dion, akan main sama Dion setiap hari ya." Anak saya melihat boneka baru itu dan langsung berhenti menangis. Dia memeluknya dengan gembira. Saya berpesan pada putra saya, boneka ini sahabat Dion,
Jadi Dion harus letakkan sahabatnya di tempat paling bagus di rumah, supaya dia bisa lihat Dion main setiap hari ya. Anak saya yang polos mengangguk, lalu berlari ke ruang keluarga dan meletakkan boneka beruang itu dengan rapi di atas rak TV, tepat menghadap ke set sofa. Posisi itu tidak bisa lebih sempurna lagi. Dari sudut pandang boneka itu, ia bisa mengawasi seluruh ruang keluarga, tempat di mana saya sering memergoki Aditya dan Rina berbicara diam-diam. Saya secara rahasia menghubungkan kamera ke ponsel saya. Gambar dan suara dari ruang keluarga ditransmisikan dengan sangat jelas. Saya bisa mendengar detak jam, melihat dengan jelas setiap butir debu yang melayang di udara. Rencana saya telah dimulai. Sekarang, tugas saya hanyalah menunggu. Menunggu kedua rubah itu masuk ke dalam perangkap. Hari-hari berikutnya, saya hidup dalam suasana hati yang aneh. Siang hari, saya tetap menjadi istri, menantu, dan kakak ipar yang teladan. Tapi malam hari, ketika semua orang sudah terlelap, saya berubah menjadi penguntit diam. Saya berbaring di kamar, pura-pura tidur, tapi sebenarnya layar ponsel saya selalu menyala, menampilkan gambar langsung dari ruang keluarga. Beberapa malam pertama berlalu dengan damai. Mereka tampaknya lebih berhati-hati setelah gertakan saya. Tidak ada pertemuan diam-diam, tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Terkadang saya berpikir, apakah saya terlalu curiga? Apakah saya sedang mengubah diri saya menjadi orang gila? Tapi kemudian, pada malam keempat, kesabaran saya terbayar. Malam itu, hujan turun sangat deras, angin menderu melalui celah jendela, menciptakan suara yang menakutkan. Sekitar jam 1 pagi, ketika seluruh rumah sudah terlelap, saya melihat Aditya berjingkat membuka pintu ruang keluarga, melihat sekeliling sejenak, baru kemudian masuk. Beberapa menit kemudian, Rina juga muncul. Dia hanya mengenakan gaun tidur tipis bertali 2. Rambutnya tergerai panjang. Mereka duduk di sofa, tepat di tengah jangkauan kamera. Jantung saya berdebar begitu kencang, hingga saya bisa mendengarnya di dada. Saya memakai earphone, berusaha tidak melewatkan satu kata pun. Awalnya mereka hanya duduk diam, sepertinya sedang mendengarkan situasi di rumah. Lalu Aditya yang pertama kali angkat bicara, suaranya berbisik tapi penuh kekesalan. Kamu ini gila ya, aku sudah bilang belakangan ini harus hati-hati. Si Dewi itu sudah mulai curiga. Aku tahu mas, tapi aku takut sekali. Suara Rina bergetar, sepertinya akan menangis. Kemarin dia sengaja masak makanan pedas untukku. Tatapannya ke aku seperti mau memakanku hidup-hidup. Mas Adit, bagaimana kalau kita berhenti saja? Berhenti? Aditya membentak. Sekarang mau berhenti? Enak sekali kamu bicara. Semua sudah sejauh ini. Bagaimana mau berhenti? Rencana kita hampir berhasil. Hanya butuh sedikit waktu lagi. Saya menahan napas. Rencana. Lagi-lagi rencana, tapi aku takut. Kalau hubungan kita terbongkar, kita berdua bisa kehilangan segalanya. Dan kehamil. Aditya buru-buru meletakkan jarinya di bibir, memberi isyarat agar Rina diam. Bicara pelan-pelan, soal kehamilan itu jangan sampai ada yang tahu. Mengerti? Terutama si Budi. Biarkan dia berpikir itu anaknya. Begitu anak itu lahir, begitu dia menyandang nama keluarga kita, setengah harta warisan, ibu akan otomatis jadi miliknya. Saat itu, kita akan punya segalanya. Saya membeku, tangan saya kaku. Kehamilan. Rina hamil, dan itu anak Aditya. Mereka berkonspirasi menggunakan bayi di dalam kandungan untuk merebut harta ibu mertua saya. Kebenaran yang mengerikan ini jauh melampaui apa yang bisa saya bayangkan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi insest, sebuah rencana perampasan harta yang diperhitungkan dengan kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak hanya mengkhianati saya, mereka juga sedang mengkhianati adik dan anak kandung mereka sendiri, Budi yang malang. Dia masih di lokasi proyek, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sama sekali tidak tahu bahwa di rumah, istri yang dicintainya sedang mengandung darah daging kakak kandungnya sendiri. Kemarahan dan rasa jijik memuncak. Saya meremas ponsel di tangan, rasanya ingin menghancurkannya. Video ini adalah bukti paling kuat. Tapi ini masih belum cukup. Saya butuh lebih banyak. Saya harus membongkar seluruh konspirasi mereka, membuat mereka tidak punya jalan keluar.
Video di kamera boneka beruang itu seperti bom, waktu yang meledak perlahan, mengungkap kebenaran mengerikan yang tidak pernah berani saya pikirkan. Setiap kali saya memutarnya kembali, dada saya sesak karena sakit dan amarah. Aditya dan Rina, dua manusia itu tidak hanya berselingkuh, mereka juga merencanakan perampasan harta yang licik dan kejam. Mereka memanfaatkan kepercayaan Budi, memanfaatkan kasih sayang ibu mertua, dan menggunakan bayi di kandungan Rina sebagai alat. Rasa jijik saya sudah mencapai puncaknya, tapi saya tahu saya tidak bisa bertindak gegabah. Video itu memang bukti kuat, tapi baru mengungkap konspirasi warisan. Saya masih merasa ada yang tidak beres. Aditya adalah orang yang sangat hati-hati dan penuh curiga. Dia tidak mungkin hanya berselingkuh dengan Rina saja. Firasat saya mengatakan bahwa di belakang Rina mungkin ada wanita-wanita lain, rahasia-rahasia lain yang lebih kelam. Saya memutuskan untuk tetap diam, terus memainkan peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa untuk mencari kepingan puzzle yang masih hilang. Saya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Aditya dengan lebih teliti. Saya memeriksa dompetnya, riwayat panggilan, pesan di ponsel pintarnya, tapi semuanya bersih secara mencurigakan. Tidak ada nomor telepon aneh, tidak ada pesan yang mencurigakan. Dia terlalu pintar, terlalu hati-hati, dia pasti punya cara komunikasi lain. Kesempatan datang secara kebetulan. Hari itu, keran air di kamar mandi saya bocor. Saya memanggil tukang ledeng untuk memperbaikinya. Saat tukang itu sedang sibuk membongkar panel di dalam dinding untuk memeriksa pipa, saya tidak sengaja melihat sebuah benda aneh yang disembunyikan di dalam, terbungkus rapat dalam kantong plastik. Jantung saya berdebar kencang. Saya menunggu sampai tukang itu selesai dan pergi, baru kemudian dengan hati-hati membuka panel itu lagi. Tangan saya gemetar saat menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah ponsel, bukan ponsel pintar, melainkan ponsel Nokia jadul. Jenis yang sering disebut ponsel anti-sadap. Saya terpaku. Mengapa Aditya harus menyembunyikan ponsel tua di tempat rahasia ini? Ini pasti bukan ponsel biasa. Saya menekan tombol power. Beruntung ponsel itu masih ada baterai. Layarnya menyala, tidak ada kata sandi. Saya buru-buru membuka folder pesan. Dan apa yang saya baca membuat saya mual. Ratusan pesan dikirim dari satu nomor telepon yang disimpan dengan nama aneh, klien VIP. Tapi isinya sama sekali tidak VIP. Semuanya adalah kata-kata vulgar, kotor, dan menyimpang. Mas Adit, malam ini jam berapa kesini? Aku sudah siapkan mainan baru loh. Kemarin Mas bikin aku puas banget. Lain kali kita coba gaya lain ya. Aku kangen banget sama Mas. Malam ini jangan bikin aku nunggu lama ya. Disertai dengan foto-foto seronok seorang wanita asing. Saya melihat tanggal pesan-pesan itu. Semuanya berlangsung selama hampir setahun terakhir, bertepatan dengan saat Aditya mulai dingin pada saya. Jadi ini alasan sebenarnya. Dia tidak hanya berselingkuh dengan adik iparnya, dia juga berhubungan dengan wanita lain. Sebuah hubungan jual beli tubuh. Nama klien VIP sudah menjelaskan semuanya. Aditya bukan hanya seorang peselingkuh. Dia juga seorang pria hidung belang atau setidaknya memelihara seorang pekerja seks komersial kelas atas. Kepala saya pusing. Suami yang pernah saya cintai, pria sukses dan terhormat di mata semua orang, ternyata memiliki kehidupan pribadi yang begitu bejat dan menyimpang. Dia berakting terlalu baik. Siang hari menjadi suami dan kakak yang teladan. Malam hari, dia berubah menjadi dua orang yang berbeda. Seorang pezina dengan adik iparnya dan seorang pelanggan pelacur yang bejat. Kebenaran ini lebih mengerikan daripada perselingkuhannya. Ini menunjukkan kerusakan moral, kebusukan karakter manusia ini. Dia bukan lagi pria yang saya kenal. Dia hanyalah sebuah topeng, dan di dalamnya adalah iblis berwujud manusia. Saya terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin, memegang ponsel itu dengan perasaan jijik. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sudah punya terlalu banyak bukti. Video konspirasi perampasan harta, ponsel yang penuh dengan pesan-pesan kotor. Saya bisa saja membongkar semuanya sekarang. Saya bisa membuatnya hancur, membuatnya tidak punya muka lagi. Tapi saya ragu. Jika saya melakukannya, yang menderita bukan hanya dia. Anak saya, Dion, bagaimana nasibnya? Apa yang akan dia pikirkan tentang ayahnya? Keluarga saya, kehormatan orang tua saya, bagaimana dampaknya? Dan Budi,
Apakah dia sanggup menanggung syok mengetahui dirinya dikhianati oleh kakak dan istrinya sendiri dengan begitu kejam? Saya merasa seperti berada di persimpangan jalan. Satu jalan menuju balas dendam yang memuaskan tapi juga penuh penderitaan dan kehancuran. Jalan lain menuntut kesabaran dan diam, tapi sampai kapan saya bisa keluar dari kubangan lumpur ini? Saya duduk di sana, menangis tanpa suara. Saya menangisi kepolosan saya, menangisi pernikahan yang telah mati, dan menangisi masa depan suram putra saya. Saya memotret seluruh pesan di ponsel jadul itu, menyimpannya di folder rahasia di laptop saya. Lalu saya meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, menghapus semua jejak. Saya tahu saya belum bisa bertindak sekarang. Bom di tangan saya terlalu besar, daya ledaknya bisa menghancurkan semua orang, termasuk diri saya sendiri. Saya butuh rencana yang lebih sempurna, rencana yang bisa mengungkap kejahatan mereka, tapi sekaligus meminimalkan luka bagi orang-orang yang tidak bersalah. Saya harus menjadi lebih kuat, lebih rasional. Pertarungan ini bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk melindungi putra saya dan mencari jalan hidup untuk diri saya sendiri. Saya menyeka air mata, berdiri. Tatapan saya di cermin bukan lagi tatapan wanita yang menderita, melainkan tatapan seorang pejuang. Saya tidak akan tumbang, saya akan berjuang sampai akhir. Setelah menemukan ponsel rahasia itu, saya tahu bahwa permainan ini jauh lebih rumit dari yang saya duga. Aditya bukan hanya seorang pezina, dia juga seorang munafik dengan hubungan gelap yang bejat. Saya memiliki 2 bom di tangan. Rekaman video dari kamera boneka beruang, dan pesan-pesan dari ponsel jadul. Tapi saya mengerti, jika saya meledakkan kedua bom ini sekaligus, dampaknya bisa melukai saya juga. Saya butuh waktu yang tepat, panggung yang sempurna untuk menutup tirai drama kebohongan ini. Saya memutuskan untuk sementara mengesampingkan urusan klien VIP dan fokus pada tujuan utama, membongkar hubungan terlarang antara Aditya dan Rina, serta konspirasi perampasan harta mereka. Saya harus menangkap basah mereka. Bukti hidup yang tak terbantahkan akan lebih kuat dari 1000 kata. Tapi bagaimana cara menciptakan kesempatan itu? Mereka sudah menjadi sangat waspada. Sejak insiden bubuk cabai, mereka hampir tidak pernah melakukan tindakan mencurigakan saat saya di rumah. Mereka hanya berani bertemu di ruang keluarga tengah malam saat mereka pikir saya sudah tidur lelap. Saya butuh alasan untuk meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama agar mereka lengah dan menunjukkan ekor rubah mereka. Dan akhirnya kesempatan emas itu datang. Suatu pagi, ibu mertua saya menerima telepon dari kampung. Nenek di kampung sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sebagai anak tertua, beliau harus segera pulang untuk merawat ibunya. Mungkin ibu akan di kampung sekitar 3 atau 4 hari. Kalian di rumah jaga diri baik-baik ya, katanya kepada kami saat makan siang, suaranya penuh kekhawatiran. Mendengar itu, jantung saya berdebar lebih cepat. Ini dia, inilah kesempatan yang saya tunggu. Ibu mertua adalah perisai terakhir mereka. Saat beliau tidak ada, mereka tidak akan sungkan lagi. Pada saat yang sama, Budi masih dinas di lokasi proyek, baru akan pulang akhir pekan depan. Rumah ini, dalam 3 hari ke depan, akan menjadi surga bagi Aditya dan Rina. Saya melirik mereka. Benar saja, meskipun keduanya berusaha menunjukkan kekhawatiran atas kesehatan nenek, saya tidak bisa melewatkan kilatan kegembiraan di mata mereka saat saling pandang. Mereka pikir waktu mereka telah tiba, tapi mereka tidak tahu bahwa itu juga waktu saya. Seketika, sebuah rencana berani terbentuk di kepala saya. Saya tidak hanya akan pergi begitu saja, saya akan menciptakan sebuah drama, sebuah perangkap sempurna untuk menjebak mereka. Keesokan paginya, begitu ibu mertua berangkat ke terminal bus, saya juga mulai mengemasi barang-barang saya. Aditya bertanya dengan heran, "Kamu mau kemana, Dek?" Saya berbalik menatapnya, mencoba memasang ekspresi sedih. Ibuku di kampung juga sedang kurang sehat. Mumpung ibu mertua pulang kampung, aku juga mau izin Mas untuk pulang merawat ibuku beberapa hari. Sudah lama juga aku tidak menjenguk beliau. Ini adalah kebohongan. Ibu saya sehat walafiat, tapi saya tahu ini adalah alasan yang paling masuk akal. Mendengar ucapan saya, Aditya sama sekali tidak curiga. Bahkan dia terlihat sangat pengertian dan mendukung. "Iya, pulang saja, Dek. Orang tua juga butuh dirawat. Di rumah biar Mas yang urus."
Suaranya lembut dan hangat. Tapi di mata saya, itu hanyalah kepalsuan yang menjijikkan. Dia sangat gembira karena akan bebas di rumah bersama kekasihnya. Dia bahkan bersemangat membantu saya membawa koper ke mobil, berpesan macam-macam. Hati-hati di jalan ya, Dek. Sampai di sana telepon Mas. Jaga kesehatan. Saya mengangguk, berusaha tidak menunjukkan rasa jijik di mata saya. Saya memeluk putra saya, mencium pipinya. Dion di rumah jadi anak baik ya sama papa. Mama pergi sebentar, nanti mama pulang lagi sama Dion. Anak saya yang polos enggan berpisah. Melihatnya, hati saya kembali perih. Saya melakukan semua ini juga demi memberinya masa depan yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, tidak tumbuh di keluarga yang penuh kebohongan dan tipu daya. Saya naik taksi, melambaikan tangan pada suami dan anak saya. Mobil melaju meninggalkan villa itu, tapi saya tidak pulang ke rumah orang tua saya. Saya meminta sopir taksi berputar-putar di beberapa jalan lalu berhenti di sebuah hotel kecil yang tenang di distrik lain. Saya sudah memesan kamar di sini sejak kemarin. Ini akan menjadi pusat komando saya selama 3 hari ke depan. Masuk ke hotel, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka ponsel dan terhubung dengan kamera boneka beruang. Gambar ruang keluarga tampak jelas, semuanya masih sepi. Saya duduk di tempat tidur, mata tidak lepas dari layar. Saya adalah sutradara sekaligus satu-satunya penonton drama yang saya ciptakan sendiri. Saya tahu mereka tidak akan langsung bertindak. Mereka akan menunggu sampai malam tiba. Saat mereka pikir semuanya sudah benar-benar aman. Sepanjang hari itu, saya hanya duduk di kamar hotel, memantau setiap gerak-gerik di rumah. Saya melihat Aditya mengantar anak saya sekolah lalu pergi kerja. Rina di rumah mondar-mandir dengan ekspresi gembira yang tak bisa disembunyikan. Sorenya, Aditya menjemput anak saya pulang. Dia berperan sebagai ayah yang sangat perhatian, bermain dengan anaknya, memandikannya, menyuapinya. Rina juga berperan sebagai tante yang baik, membantu kakaknya merawat keponakannya. Melihat adegan keluarga bahagia itu melalui layar, saya hanya merasa mual. Mereka memainkan drama yang terlalu sempurna. Malamnya, setelah menidurkan Dion, Aditya dan Rina menonton TV di ruang keluarga. Mereka masih menjaga jarak, masih berbicara dengan sopan, tapi saya tahu itu hanyalah pengekangan sebelum badai. Sekitar jam 10 malam, Rina berdiri dan berkata, "Aku ke kamar tidur dulu ya, Mas. Mas juga tidur cepat ya?" Aditya mengangguk. Rina naik ke atas, tapi saya perhatikan dia tidak menutup pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, Aditya juga mematikan TV, memeriksa kamar putranya sejenak, baru kemudian kembali ke kamar kami. Saya mengerutkan kening. Apakah saya salah duga? Apakah mereka tidak berani melakukan apa-apa? Tapi tidak. Firasat saya mengatakan, ini baru permulaan. Saya terus menunggu dengan sabar. Waktu berjalan lambat, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan dan keheningan. Dan kemudian di layar ponsel saya, sesosok bayangan muncul, Aditya. Dia berjingkat membuka pintu kamar tidur kami, melihat ke koridor sejenak, baru kemudian dengan lembut menutup pintu. Tapi dia tidak menuruni tangga. Dia berjalan lurus ke arah pintu yang sedikit terbuka di seberang. Kamar Bihcham. Jantung saya tercekat. Ini dia. Drama sesungguhnya resmi dimulai. Saat pintu kamar Rina tertutup di belakang Aditya, saya merasa darah di tubuh saya seolah membeku. Layar ponsel di tangan saya kini hanya menampilkan gambar ruang keluarga yang kosong, tapi imajinasi saya melukiskan adegan-adegan menjijikan yang sedang terjadi di balik pintu tertutup itu. Penantian, persiapan, semuanya tercurah untuk momen ini. Saya punya bukti video percakapan mereka, tapi saya tahu untuk membuat mereka tak bisa menyangkal, untuk membuat ibu mertua saya yakin sepenuhnya, saya butuh sesuatu yang lebih kuat. Saya harus menangkap basah. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya menyambar jaket dan bergegas keluar dari hotel. Saya memanggil taksi dengan suara bergetar menyebutkan alamat rumah saya. Sepanjang jalan, jantung saya berdebar seolah mau copot. Ribuan pertanyaan, ribuan skenario muncul di kepala saya. Apa yang akan saya lakukan saat mendobrak masuk? Apa yang akan saya katakan? Apakah saya cukup tenang untuk menghadapi pemandangan mengerikan itu? Taksi berhenti di ujung jalan.
Saya membayar lalu nyaris berlari menuju rumah. Seluruh kompleks perumahan sudah terlelap, hanya tersisa lampu jalan kekuningan yang menerangi jalanan sepi. Saya menggunakan kunci cadangan, dengan lembut membuka gerbang lalu pintu utama. Seluruh rumah sunyi senyap, diselimuti kegelapan. Saya berjingkat melepas sepatu, melangkah di lantai yang dingin tanpa menimbulkan suara. Saya menaiki tangga, selangkah demi selangkah, jantung serasa di ujung tanduk. Saya berdiri di depan pintu kamar Rina. Pintu itu hanya tertutup renggang, di dalam tidak ada cahaya, hanya kegelapan pekat. Saya mendengar bisikan, suara Aditya dan suara Rina. Mereka belum tidur, mereka sedang berbicara. Rasa benci mengalahkan rasa takut. Saya mengangkat tangan, bersiap mendorong pintu hingga terbuka. Saya siap menghadapi segalanya. Saya siap mengakhiri drama ini dengan aib dan kehinaan. Tapi, tepat saat jari-jari saya akan menyentuh pintu, beberapa kata yang terdengar membuat saya membeku. Percakapan mereka bukanlah bisikan mesra, bukan curahan hati sepasang kekasih. Itu adalah sebuah diskusi, sebuah perhitungan yang licik. Ibu baru pergi beberapa hari, Mas tidak bisa sabar. Suara Rina terdengar sedikit merajuk. Sabar apanya? Suara Aditya ketus. Kamu tidak lihat? Belakangan ini si Dewi itu seperti elang. Dia sedang mengawasi kita. Aku takut dia sudah pasang alat penyadap di rumah. Kita harus percepat rencana. Saya berdiri terpaku, tangan saya melayang di udara. Alat penyadap, dia sudah curiga. Untung saya tidak langsung masuk, tapi itu berbahaya sekali, Mas. Rina terdengar ketakutan. Kalau sampai si Budi tahu bagaimana? Kalau dia tahu, dia bisa membunuh kita berdua. Dia tahu apa? Aditya tertawa sinis, tawa yang penuh kejahatan dan penghinaan. Dia itu bodoh, kamu tidak tahu. Dari kecil sampai besar, dia itu bayanganku. Dia percaya padaku 100%. Aku bilang, A ya A, B ya B. Cukup aku atur sebuah kecelakaan kecil di proyek, entah perancah roboh atau korsleting listrik, semua akan beres. Tangan saya kaku, kecelakaan, perancah roboh, korsleting listrik. Mereka tidak hanya ingin merebut istri Budi, tidak hanya ingin menipunya, mereka juga berencana membunuhnya, membunuh adik kandungnya sendiri. Kebenaran ini 100, 1000 kali lebih mengerikan daripada perselingkuhan. Ini bukan lagi masalah moral keluarga, ini adalah kejahatan, pembunuhan berencana. Punggung saya berkeringat dingin. Saya sadar saya terlalu naif. Saya hanya berpikir untuk membongkar perselingkuhan mereka, tapi tidak menyangka bahwa saya secara tidak sengaja menemukan konspirasi yang jauh lebih kelam dan kejam. Saya mendengar suara Rina gemetar. Tapi apa itu tidak terlalu kejam, Mas? Bagaimanapun dia itu suamiku. Kejam? Aditya tertawa getir. Dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan, ini bukan apa-apa. Coba kamu pikirkan lagi seluruh villa ini, tanah di kampung yang sertifikatnya dipegang ibu, bahkan toko batik si Dewi itu. Lagi pula, begitu si Budi mati, kamu akan jadi ahli waris hartanya. Sedangkan aku akan cari cara untuk menyingkirkan si Dewi dengan tangan kosong. Ibu sudah tua. Cepat atau lambat hartanya juga akan jadi milikku. Saat itu, semua akan menjadi milik kita. Kamu akan jadi nyonya besar di rumah ini, tidak perlu hidup sembunyi-sembunyi seperti sekarang. Saya berpegangan pada dinding, berusaha agar tidak jatuh. Konspirasi mereka terlalu sempurna, terlalu kejam. Mereka ingin merebut segalanya. Mereka ingin menyingkirkan semua yang menghalangi jalan mereka. Dan saya juga termasuk dalam daftar yang harus disingkirkan. Saya bukan lagi istri Aditya di matanya. Saya hanyalah sebuah penghalang, duri dalam daging yang harus dicabut. Kemarahan di dalam diri saya telah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Saya tidak takut untuk diri saya sendiri, tapi untuk Budi. Dia di luar sana sama sekali tidak tahu bahwa sabit kematian sedang menggantung di atas kepalanya. Dan orang yang memegang sabit itu adalah kakak kandung dan istrinya sendiri. Saya tidak bisa masuk lagi. Jika saya melakukannya, mereka akan tahu saya sudah mendengar semuanya. Mereka tidak hanya akan mencoba membungkam saya, tapi juga bisa mempercepat rencana untuk mencelakai Budi. Saya harus mundur. Saya harus mencari cara lain.
Cara yang bisa menyelamatkan Budi sekaligus menyeret kedua manusia biadab ini ke hadapan hukum. Saya dengan lembut mundur, selangkah demi selangkah, berusaha tidak menimbulkan suara. Saya keluar dari rumah, menutup pintu sepelan mungkin. Saya berjalan di malam yang gelap, air mata terus mengalir. Tapi kali ini, saya tidak hanya menangisi pengkhianatan, tapi juga menangisi kekejaman hati manusia. Para pendengar yang budiman, mungkin dalam hidup ini kita sering mendengar cerita perselingkuhan, penipuan di belakang punggung. Tetapi ketika pengkhianatan tidak hanya berhenti pada perasaan, melainkan berubah menjadi konspirasi untuk merenggut nyawa kerabat sedarah, itu bukan lagi cerita tentang moral, melainkan cerita tentang kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa ketika keserakahan dan keegoisan telah mencapai puncaknya, manusia bisa menjadi begitu menakutkan dan kejam. Dan di hadapan kejahatan, diam bukanlah pilihan. Berjuang untuk melindungi keadilan dan orang-orang yang tidak bersalah adalah sebuah tanggung jawab. Malam yang mengerikan itu benar-benar mengubah arah pertempuran saya. Masalahnya sekarang bukan lagi sekadar membongkar perselingkuhan untuk bercerai. Ini telah menjadi perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Saya kembali ke hotel dalam keadaan panik. Tapi akal sehat menyuruh saya untuk tetap tenang. Saya segera menelepon orang yang paling saya percayai, kakak perempuan saya, Maya. Dia seorang pengacara yang cerdas, tajam, dan sangat menyayangi saya. Mendengar saya menceritakan semuanya melalui telepon dengan suara gemetar, dia terdiam cukup lama. Saya tahu dia juga terkejut. Lalu, dia berkata dengan nada tegas, dan pasti, Dewi, dengarkan Mbak. Jangan bertindak sendiri. Kamu harus segera kembali ke rumah dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Semakin kamu panik, mereka akan semakin curiga. Tapi Budi bagaimana Mbak? Saya terisak. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Mereka bisa bertindak kapan saja. Mbak mengerti. Suara kakak saya melembut. Urusan Budi biar Mbak yang tangani. Mbak akan cari cara untuk menghubunginya, memberinya peringatan secara halus agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tugasmu sekarang adalah melindungi dirimu dan Dion, sambil mengumpulkan lebih banyak bukti tentang rencana pembunuhan mereka. Hanya ucapanmu saja tidak cukup untuk menjerat mereka. Kata-kata kakak saya seperti obat penenang. Benar, saya tidak boleh tumbang sekarang. Saya harus lebih kuat, lebih rasional dari sebelumnya. Keesokan paginya, saya mengemasi barang-barang dan kembali ke rumah. Saya berusaha menjaga ekspresi wajah sealami mungkin, mengatakan bahwa saya terlalu merindukan anak saya sehingga pulang lebih awal. Aditya dan Rina tampak sedikit terkejut, tapi melihat sikap saya yang biasa saja, mereka tidak curiga. Kehidupan di rumah kembali ke ketenangan palsu. Tapi bagi saya, setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Saya harus hidup bersama dua calon pembunuh berdarah dingin, harus tersenyum pada mereka, makan semeja, bahkan tidur seranjang dengan orang yang berencana membunuh adiknya sendiri. Perasaan itu sangat menjijikan. Saya mengikuti saran kakak saya, terus memainkan peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, tapi hati saya seperti terbakar. Saya khawatir akan keselamatan Budi. Kak Maya berhasil mendapatkan nomor telepon seorang teman yang bekerja di proyek yang sama dengan Budi dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Budi bahwa ada masalah di rumah dan dia harus berhati-hati dalam bekerja, terutama dengan perancah dan listrik. Itulah satu-satunya cara yang bisa kami lakukan saat ini tanpa ketahuan. Sementara itu, saya harus mencari cara untuk mendapatkan bukti rencana pembunuhan. Kamera boneka beruang masih aktif, tapi setelah malam itu, Aditya dan Rina tidak pernah lagi membicarakan hal penting di ruang keluarga. Mereka menjadi jauh lebih waspada. Saya tahu saya butuh terobosan. Dan sekitar sebulan kemudian, Rina sendiri yang meledakkan bom berikutnya. Sebuah bom yang dia pikir akan membantunya mencapai tujuan, tapi malah menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Hari itu saat makan malam, setelah Budi kembali dari dinas selama beberapa hari, Rina tiba-tiba terlihat lemas. Dia menutup mulutnya, tampak mual. Ibu mertua saya bertanya dengan cemas. Rina menunduk malu-malu lalu berbisik, "Bu, Rina hamil." Seluruh meja terdiam. Ibu mertua adalah yang pertama kali bersorak gembira. Beliau bertepuk tangan. "Ya Tuhan, benarkah nak?"
berkah luar biasa. Rumah kita akan punya cucu lagi. Budi, tak perlu ditanya lagi. Dia begitu bahagia sampai terpana. Dia memeluk Rina, memutarnya beberapa kali. Senyumnya tak henti-hentinya. Sayang, aku akan jadi ayah. Terima kasih ya. Hanya saya dan Aditya yang reaksinya berbeda. Aditya juga tersenyum, juga memberi selamat pada adiknya, tapi senyumnya kaku. Dan di matanya saat menatap Rina, saya melihat sesuatu yang rumit. Sedangkan saya hanya duduk diam, hati sedingin es. Hamil? Tepat seperti yang saya dengar malam itu. Mereka telah menjalankan rencana mereka. Bayi ini adalah kartu truf mereka. Melihat wajah Budi yang bahagia, hati saya perih. Dia gembira karena akan menjadi ayah, tanpa tahu bahwa dia sedang ditipu dengan cara paling kejam. Ayah biologis bayi itu bukanlah dia, melainkan orang yang duduk di sebelahnya, orang yang selalu dia hormati sebagai kakak. Saya menoleh ke Aditya. Dia sedang mengambil sepotong daging ke mangkuk Rina, berkata dengan lembut, "Kamu sedang hamil, harus makan banyak biar kuat. Mulai sekarang, jangan kerja berat lagi, biar Mas dan Mbak Dewi yang urus." Kata-katanya membuat saya mual. Dia sedang berperan sebagai kakak ipar yang perhatian. Padahal dia adalah perampas istri dan anak adiknya sendiri. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan konspirasi ini berhasil. Saya tidak bisa membiarkan bayi haram ini lahir dan menjadi alat perampasan harta mereka. Lebih penting lagi, saya tidak bisa membiarkan Budi membesarkan anak musuhnya tanpa sadar. Saya harus mengungkap kebenaran tentang kehamilan ini. Tapi bagaimana? Ucapan saya tidak akan dipercaya. Mereka akan bilang saya iri pada adik ipar, mengarang cerita untuk merusak kebahagiaan keluarga. Saya butuh bukti ilmiah, bukti yang tak terbantahkan. Saya butuh hasil tes DNA. Tapi untuk mendapatkannya, saya harus punya sampel dari Aditya dan sampel dari janin. Mengambil sampel rambut atau kuku Aditya tidak sulit. Dia ada di samping saya. Tapi mengambil sampel janin nyaris mustahil. Saya tidak bisa mendekati Rina saat dia periksa kandungan. Saya merasa buntu. Rencana mereka terlalu sempurna, terlalu rapi. Saya curhat pada Kak Maya tentang kesulitan ini. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Dewi, jangan khawatir. Kalau tidak bisa dapat sampel janin, kita bisa ambil sampel anak itu setelah lahir. Tapi ada cara lain yang lebih cepat, meskipun sedikit berisiko. Kita bisa buktikan bahwa janin itu bukan anak Budi." "Kamu ingat persis kapan Budi dinas luar kota?" Saya mengangguk. Ingatan saya tentang hari-hari itu lebih jelas dari siapapun. Kak Maya melanjutkan, "Bagus. Mbak akan cari cara mendapatkan jadwal dinas Budi yang akurat dari perusahaannya. Sekaligus, Mbak akan minta tolong seorang teman dokter kandungan. Saat Rina periksa, kita akan coba dapatkan informasi usia janinnya. Jika usia janin tidak cocok dengan periode waktu Budi di rumah, itu akan jadi bukti terkuat." Secercah harapan muncul. Benar juga, kenapa saya tidak terpikirkan, rencana Kak Maya sangat mungkin dilakukan. Sekarang tugas saya adalah mencari tahu jadwal periksa Rina dan entah bagaimana mendapatkan informasi dari klinik. Pertarungan telah memasuki babak baru yang lebih sulit dan rumit. Sejak Rina mengumumkan kehamilannya, dia menjadi ratu di rumah. Ibu mertua merawatnya dengan sangat teliti, tidak membiarkannya menyentuh pekerjaan apapun. Budi memanjakannya, pulang kerja langsung memijat kakinya, membelikan berbagai makanan lezat untuknya. Melihat pemandangan itu, saya hanya merasa getir dan jijik. Mereka sedang bersama-sama memelihara benih kebohongan dan kejahatan. Saya tahu waktu saya tidak banyak. Saya harus bertindak cepat sebelum perut Rina semakin besar dan segalanya menjadi lebih rumit. Saya mulai menjalankan rencana saya dan Kak Maya. Pertama, mengambil sampel Aditya. Ini tidak terlalu sulit. Saya menunggu saat dia tidur lelap, lalu dengan pinset kecil, hati-hati mencabut beberapa helai rambutnya beserta akarnya. Saya membungkusnya dalam kertas bersih, memasukkannya ke dalam kantong zip kecil, dan menyembunyikannya di dompet. Langkah berikutnya jauh lebih sulit, mencari tahu jadwal periksa Rina dan mendapatkan informasi usia janin. Rina sangat waspada. Setiap kali periksa, dia selalu pergi sendiri atau bersama ibu mertua. Dia tidak pernah memberitahu saya di mana dia periksa atau siapa dokternya.
Saya tidak bisa mengikutinya secara terang-terangan. Saya terpaksa menggunakan cara lain. Saya mulai berpura-pura sangat peduli pada kehamilan Rina. Saya sering menanyakan kesehatannya, membelikan susu hamil, pakaian bayi untuknya. Saya mengatakan padanya bahwa saya sangat menantikan kelahiran keponakan ini, bahwa saya akan menganggapnya seperti anak sendiri. Perlahan, kewaspadaan Rina terhadap saya berkurang. Dia mulai lebih terbuka, bercerita tentang perubahan tubuhnya, tentang hasil USG. Dan kesempatan itu pun datang. Suatu hari, Rina pulang dari periksa kandungan dengan wajah gembira. Dia memamerkan foto USG 4D, pertamanya kepada seisi rumah. "Bu, Mbak Dewi, lihat, anakku mirip sekali sama Mas Budi." Semua orang mengerumuni, memuji. Saya juga pura-pura gembira mengambil foto USG itu dan melihatnya dengan saksama. Mata saya berhenti pada sebaris tulisan kecil di pojok atas foto, Klinik Bersalin Sejahtera, Dr. Anissa. Usia kehamilan, 12 minggu 3 hari. Ini dia, informasi yang saya butuhkan. Klinik Sejahtera, 12 minggu 3 hari. Saya langsung mengingat informasi ini dan diam-diam mengirim pesan ke Kak Maya. Kak Maya membalas dengan cepat, "Bagus sekali, serahkan sisanya pada Mbak. Tetap tenang, jangan sampai ketahuan." Sementara itu, Kak Maya juga sudah mendapatkan jadwal dinas rinci Budi dari Departemen SDM perusahaannya. Dia mengirimkan salinannya pada saya. Saya duduk di kamar, mengunci pintu, meletakkan jadwal dinas Budi di samping informasi usia janin Rina. Saya mulai menghitung, membandingkan hari demi hari, minggu demi minggu. Jantung saya berdebar kencang. Hasilnya tampak jelas di depan mata. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Waktu pembuahan janin, menurut perhitungan usia kehamilan 12 minggu 3 hari, bertepatan persis dengan periode dinas Budi selama 2 minggu di Surabaya. Selama waktu itu, Budi tidak pernah pulang sekalipun. Dengan demikian, ayah dari janin ini jelas bukan Budi. Buktinya sudah sangat jelas, tapi bagaimana mengubah informasi ini menjadi dokumen resmi yang sah di mata hukum, itu adalah tugas Kak Maya. Dia meminta bantuan teman dokternya untuk mencoba mendekati Klinik Sejahtera. Ini adalah tindakan yang sangat sensitif dan mungkin melanggar etika profesi. Tapi kata kakak saya, untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, terkadang kita harus mengambil risiko. Beberapa hari kemudian Kak Maya menelepon saya, suaranya gembira. "Dewi, Mbak sudah dapat. Mbak berhasil mendapatkan salinan rekam medis Rina dari klinik. Semua informasinya cocok, usia kehamilan, hari perkiraan lahir, semuanya membuktikan bahwa Budi tidak mungkin ayah dari bayi itu. Tapi, kata Kak Maya, itu masih belum cukup untuk menjerat Aditya. Kita baru membuktikan Rina berselingkuh. Untuk membuktikan Aditya adalah pasangannya, kita tetap butuh hasil DNA. Tapi bagaimana cara mendapatkan sampel janin, Mbak?" tanya saya cemas. "Tidak perlu," kata Kak Maya. "Kita tidak butuh sampel janin. Kamu lupa, kamu sudah punya sampel rambut Aditya. Dan Mbak juga punya sesuatu yang lebih penting. Kemarin saat Mbak main ke rumah, Mbak diam-diam mengambil beberapa helai rambut Budi saat dia tidak sadar. Saya tertegun. Kakak saya begitu teliti, begitu cermat. Lalu Kak Maya tertawa. Kita akan melakukan tes DNA hubungan kekerabatan. Jika bayi itu benar anak Aditya, maka dia akan memiliki hubungan paman keponakan dengan Budi. Hasil analisis DNA akan menunjukkannya. Mungkin tidak akan 100% memastikan Aditya adalah ayahnya, tapi akan membuktikan bahwa bayi ini dan Budi memiliki garis keturunan yang sama dengan hubungan paman keponakan. Digabungkan dengan bukti perselingkuhan Rina dan video yang kamu punya, Aditya tidak akan bisa mengelak." Saya bernapas lega. Akhirnya ada cara. Kak Maya berpesan agar saya mencari cara mendapatkan sampel bayi setelah lahir. Bisa rambut, kuku, atau tali pusar. Tapi saya tidak mau menunggu selama itu. Saya takut selama waktu itu mereka akan melakukan sesuatu untuk mencelakai Budi. Saya berkata pada kakak saya, "Mbak, aku punya ide. Rina sering sekali rambutnya rontok, apalagi sejak hamil. Rambutnya ada di mana-mana, dibantal, disisir. Bisakah aku mengumpulkannya? Apakah bisa dites? Tentu saja bisa." Suara Kak Maya penuh semangat. "Rambut rontok masih bisa dites jika ada akarnya. Kumpulkan sebanyak mungkin dengan hati-hati.
masukkan ke kantong terpisah. Mbak akan mengirimkan ketiga sampel, Aditya, Budi, dan rambut Rina untuk diuji. Mereka bisa menganalisis DNA Rina dari rambutnya dan membandingkannya dengan DNA Aditya dan Budi. Jika hasilnya menunjukkan Aditya dan Rina adalah orang tua dari seorang anak yang memiliki hubungan darah dengan Budi, itu akan menjadi bukti terakhir. Rencana telah sempurna, semua sudah diatur. Saya memulai pekerjaan diam-diam saya, mengumpulkan rambut Rina, menunggu hari kebenaran terungkap. Saya percaya, hari di mana Aditya dan Rina harus membayar kejahatan mereka tidak akan lama lagi. Sementara saya diam-diam mengumpulkan bukti dan menunggu hasil tes DNA, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Sebuah peristiwa yang nyaris mengubah konspirasi Aditya dan Rina menjadi kenyataan. Budi, setelah dinas panjang, hanya bisa berada di rumah beberapa minggu. Kemudian, dia kembali mendapat perintah untuk pindah ke proyek besar di pesisir, membangun sebuah resor mewah. Pekerjaan di sana sangat berbahaya, mengharuskannya bekerja di atas perancah tinggi dan berurusan dengan peralatan listrik yang rumit. Setiap kali Budi menelepon, saya merasa cemas. Saya selalu mencoba mengingatkannya secara halus. Mas Budi, kerja. Hati-hati ya, proyek itu bahaya. Periksa tali pengaman dan perancah sebelum naik. Budi hanya tertawa lugu, Mbak Dewi terlalu khawatir. Saya sudah biasa kerja begini, teman-teman di proyek juga semua hati-hati. Saya tahu peringatan saya tidak akan banyak berarti, tapi saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya bisa berdoa agar hal terburuk tidak terjadi, tapi doa saya tidak terkabul. Suatu sore, saat kami sedang makan bersama, telepon ibu mertua berdering, nomor dari kepala proyek tempat Budi bekerja. Begitu ibu saya mengangkat telepon, wajahnya langsung berubah, ponselnya jatuh ke lantai. Beliau tergagap Budi. Budi, dia kecelakaan. Seluruh rumah membeku. Aditya adalah yang pertama bereaksi. Dia buru-buru menopang ibu mertua yang limbung. Bu, tenang Bu. Budi kenapa? Dia jatuh dari perancah. Sekarang di UGD, Rumah Sakit Provinsi. Suara ibu saya hilang, lalu beliau pingsan. Seluruh rumah menjadi kacau. Aditya sambil memapah ibunya, sambil menelepon untuk mengkonfirmasi informasi. Rina menangis histeris, terus memanggil nama Budi. Melihat dramanya, saya hanya merasa jijik. Jika Budi kenapa-kenapa, dia adalah orang yang paling bahagia. Kami segera berangkat ke rumah sakit provinsi. Perjalanan beberapa jam terasa seperti siksaan. Ibu mertua dan Rina menangis sepanjang jalan. Aditya duduk di depan, wajahnya tegang dan termenung. Saya duduk diam di sudut, hati saya campur aduk. Saya cemas akan nyawa Budi, sekaligus marah luar biasa. Kecelakaan? Saya tidak percaya ini kecelakaan biasa. Terjadi di waktu yang terlalu tepat, terlalu cocok dengan apa yang saya dengar. Ini pasti ulah Aditya. Dia telah bertindak. Dia telah menjalankan rencana kejinya. Ketika kami tiba, Budi sudah melewati masa kritis. Dokter mengatakan dia mengalami patah 2 tulang rusuk, kaki kanannya retak, dan gegar otak ringan. Beruntung dia jatuh dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi, dan ada jaring pengaman di bawahnya, sehingga nyawanya selamat. Mendengar Budi tidak meninggal, saya bernapas lega. Tapi saat saya melirik Aditya, saya melihat kilatan kekecewaan di matanya. Dia kecewa karena rencananya gagal. Dia kecewa karena adiknya masih hidup. Betapa tidak berperasaannya manusia ini. Ketika Budi sadar, dia bercerita bahwa saat itu dia sedang bekerja di atas perancah ketika tiba-tiba salah satu sambungan patah membuat seluruh bagian perancah runtuh. Tim investigasi keselamatan kerja perusahaan telah turun tangan dan kesimpulan sementara adalah karena kesalahan teknis. Tapi saya tidak percaya. Saya memutuskan harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Keesokan harinya, saya beralasan akan tinggal di rumah sakit merawat Budi, agar ibu mertua, Aditya, dan Rina bisa pulang beristirahat. Ketika hanya kami berdua, saya dengan halus menanyakan tentang mobil pickup yang biasa Budi gunakan di proyek. Budi berkata, mobilnya masih terparkir di area parkir perusahaan. Saya langsung berkata bahwa saya punya teman yang punya bengkel di dekat sana.
Saya ingin memintanya memeriksa mobil Budi secara keseluruhan agar saat Budi keluar dari rumah sakit, mobilnya sudah dalam kondisi baik. Budi tidak curiga dan memberikan kunci mobilnya. Saya segera menghubungi sebuah bengkel mobil terpercaya yang saya temukan di internet. Saya tidak meminta mereka melakukan pemeriksaan biasa. Saya langsung mengatakan bahwa saya curiga sistem rem mobil itu telah dirusak dan meminta mereka memeriksanya dengan sangat teliti dan rahasia. Saya berjanji akan membayar mahal. Sore itu, pemilik bengkel menelpon saya, suaranya sangat serius. Ibu Dewi, benar seperti yang ibu katakan. Sistem rem mobil ini telah dirusak dengan sangat rapi. Minyak remnya nyaris habis. Jika pengemudi tidak menyadarinya, begitu melewati turunan atau perlu mengerem mendadak, kecelakaan fatal pasti terjadi. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Benar. Kecelakaan perancah hanyalah pembuka. Rencana Aditya yang sebenarnya adalah membunuh Budi dengan kecelakaan mobil. Dia ingin menciptakan skenario kecelakaan tragis karena remblong agar tidak ada yang curiga. Dia telah merencanakan semuanya, tapi mungkin Tuhan masih punya mata. Jatuhnya Budi dari perancah secara tidak sengaja telah menyelamatkan nyawanya, membuatnya harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa menggunakan mobil maut itu. Saya meminta pemilik bengkel untuk merahasiakan semuanya, menyimpan semua foto dan video sistem rem yang dirusak sebagai bukti. Saya tahu ini adalah kartu truf terakhir saya. Bukti ini tidak hanya akan membongkar kedok seorang peselingkuh, tapi juga seorang pembunuh berdarah dingin. Pertarungan saya tidak ada jalan mundur. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk keadilan, untuk nyawa orang yang tidak bersalah. Saya kembali ke rumah sakit. Melihat Budi yang terbaring di ranjang, wajahnya masih pucat. Hati saya sakit sekali. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara memberitahunya kebenaran mengerikan ini? Bagaimana orang sejujur dia bisa menerima bahwa orang-orang terdekatnya mencoba membunuhnya? Saya tahu saya butuh bantuan. Sendirian saya tidak bisa menghadapi semua ini. Saya butuh sekutu, seseorang yang punya wibawa di keluarga ini untuk membela keadilan. Dan orang itu tidak lain adalah ibu mertua saya. Kembali dari rumah sakit, setelah mengetahui kebenaran tentang mobil Budi, saya merasakan beban yang tak terlihat menekan pundak saya. Saya memegang rahasia yang bisa menghancurkan keluarga ini, tapi saya tidak bisa menyimpannya sendiri. Saya butuh sekutu, dan satu-satunya orang yang bisa membantu saya saat ini adalah ibu mertua saya. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Beliau adalah ibu kandung Aditya. Beliau mungkin tidak akan pernah percaya bahwa putra kesayangannya adalah iblis. Beliau mungkin akan menganggap saya mengarang cerita untuk memecah belah keluarga. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya percaya, sebuta apapun, kasih sayang seorang ibu untuk kedua anaknya tidak akan membiarkannya menutup mata terhadap rencana pembunuhan. Saya memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya secara tiba-tiba. Saya harus melakukannya dengan halus, perlahan menanamkan benih keraguan di hatinya, agar beliau sendiri yang menyadari kebenarannya. Saya memilih waktu saat hanya ada saya dan beliau di rumah. Aditya dan Rina sudah pergi ke rumah sakit untuk menggantikan shift menjaga Budi. Saya membuatkan teh kamomil dan membawanya ke kamar beliau. Melihat saya, beliau menghela napas, wajahnya penuh kesedihan. Kasihan si Budi. Tidak tahu dosa apa sampai harus mengalami musibah seperti ini. Saya juga sangat khawatir pada Mas Budi, Bu. Saya duduk di sebelahnya, berkata dengan lembut. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Ibu mertua mengerutkan kening. Tidak beres bagaimana? Saya juga tidak tahu, Bu. Hanya firasat, kata saya, pura-pura ragu. Saya lihat Mas Adit, dia memang khawatir pada Mas Budi, tapi ada yang aneh. Dia sering bertanya pada dokter tentang kondisi Budi, tapi bukan tentang kesehatannya, melainkan kapan Budi bisa berjalan lagi, kapan bisa menyetir lagi. Tatapan ibu mertua sedikit berubah. Beliau mulai berpikir, saya tahu, saya telah mengenai sasaran. Saya melanjutkan, seolah tidak sengaja. Dan satu lagi yang aneh, Bu, pagi hari sebelum Mas Budi kecelakaan, saya lihat Mas Adit diam-diam pergi ke parkiran sangat lama. Waktu saya tanya, dia bilang mau memeriksa mobil untuk Budi. Tapi sikapnya aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Kamu serius? Suara ibu mertua sedikit bergetar. Saya
Saya juga tidak yakin, Bu. Mungkin saya hanya terlalu banyak berpikir. Saya buru-buru menyanggah. Ibu jangan terlalu dipikirkan nanti sakit. Mungkin Mas Adit hanya khawatir pada adiknya. Semakin saya bersikap biasa saja, ibu mertua semakin berpikir. Saya tahu benih keraguan telah tertanam. Tugas saya sekarang adalah menunggu benih itu tumbuh. Hari-hari berikutnya, saya melihat ibu mertua menjadi lebih pendiam. Beliau lebih sedikit bicara dan mulai mengamati Aditya dan Rina dengan tatapan yang berbeda. Beliau tidak lagi merawat Rina dengan membabi buta. Kadang-kadang saya melihatnya menatap tajam ke perut Rina yang semakin besar, lalu menatap Aditya dengan tatapan penuh perenungan. Saya tahu beliau sedang merangkai kembali kejadian-kejadian. Beliau adalah wanita yang berpengalaman, tidak mungkin tidak menyadari kejanggalan dalam hubungan putra dan menantu bungsunya. Titik balik terjadi pada suatu akhir pekan. Budi sudah keluar dari rumah sakit, tapi kakinya masih digips dan hanya bisa duduk. Aditya mengusulkan akan menyetir membawa seluruh keluarga pulang kampung untuk acara tolak bala bagi Budi. Tapi ibu mertua tiba-tiba berkata, "Tidak perlu, biarkan mobil itu di sana. Kita naik bus saja biar aman." Aditya tampak terkejut. "Kenapa, Bu? Naik mobil sendiri kan lebih nyaman?" Ibu bilang tidak, ya tidak. Suara ibu mertua menjadi tegas, matanya menatap lurus ke arah Aditya. "Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyentuh mobil Budi itu. Biarkan di garasi. Kalau kakinya sudah sembuh, biar dia sendiri yang menyetir." Aditya terdiam, tidak berani membantah. Dia menatap ibunya dengan tatapan heran bercampur takut. Dia tidak mengerti mengapa ibunya bersikap aneh. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, ibu mertua mengetuk pintu kamar saya. Ini pertama kalinya beliau secara pribadi menemui saya setelah sekian lama. Beliau masuk, menutup pintu, lalu duduk di tempat tidur, menatap saya dengan tatapan yang sangat rumit. "Dewi, apa yang kamu katakan pada ibu waktu itu? Apakah itu benar?" Suaranya serak. Saya tahu waktunya telah tiba. Saya tidak perlu lagi menyembunyikannya. Saya mengangguk, air mata mulai mengalir. "Bu, maafkan saya. Saya tidak ingin mengatakannya karena saya takut ibu tidak akan sanggup menanggungnya." Lalu saya menceritakan semuanya. Mulai dari botol gel pelumas, jeritan malam hari, drama gigitan tomcat, hingga video dari kamera boneka beruang, ponsel rahasia, dan akhirnya kebenaran tentang mobil Budi. Saya menunjukkan semua bukti yang saya miliki. Video rekaman Aditya dan Rina merencanakan konspirasi, foto-foto sistem rem yang dirusak. Setiap bukti, setiap kata-kata saya bagaikan palu godam yang menghantam wanita malang itu. Ibu mertua duduk diam, wajahnya berubah dari kaget menjadi syok, lalu sakit hati, dan akhirnya kekecewaan yang mendalam. Air matanya mengalir di keriput wajahnya. Beliau menangis tanpa suara, menangisi kebodohannya sendiri karena tidak mengenali wajah asli anak-anak yang dicintainya. Menangisi putra bungsunya yang jujur, yang nyaris kehilangan nyawa di tangan kakak kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, beliau mengangkat wajah, menyeka air mata. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang ibu yang berduka, melainkan tatapan seorang wanita yang tegas, yang siap melakukan apa saja untuk keadilan. "Ibu sudah mengerti," katanya dengan nada keras. "Ibu telah memelihara musuh dalam selimut, ibu tidak akan membiarkan mereka terus berbuat sesuka hati. Tenang saja, ibu akan memihakmu, memihak Budi. Kita harus membuat mereka membayar kejahatan mereka." Akhirnya, saya mendapatkan sekutu terpenting. Aliansi antara saya dan ibu mertua telah terbentuk. Kami bukan lagi ibu mertua dan menantu, melainkan dua wanita dengan satu tujuan, membongkar kejahatan dan menuntut keadilan. Sebuah rencana besar, sebuah drama terakhir, telah kami susun bersama, dan panggungnya adalah pesta ulang tahun Budi yang akan datang. Para pendengar yang budiman, kisah yang sedang Anda dengar mungkin mengandung detail yang direka ulang, terkadang fiktif dengan bantuan teknologi, namun semuanya bertujuan untuk hiburan dan yang lebih penting, untuk menyampaikan pelajaran mendalam tentang kekuatan kebenaran dan keberanian dalam menghadapi kejahatan. Bahkan jika kejahatan itu datang dari orang-orang terdekat kita. Setelah malam yang menentukan itu, sebuah aliansi yang kuat antara saya dan ibu mertua terbentuk. Tidak ada lagi jarak atau kecurigaan, yang ada hanyalah pemahaman dan tekad bersama.
Ibu mertua, dari seorang ibu yang agak buta, berubah menjadi rekan yang tajam dan tegas. Beliau tetap bersikap normal di depan Aditya dan Rina, masih merawat menantunya yang hamil, masih menanyakan kabar putranya. Tapi di balik itu semua, ada sikap dingin dan sebuah rencana yang diam-diam dijalankan. Pesta ulang tahun Budi ditetapkan sebagai panggung terakhir untuk mengakhiri segalanya. Budi masih belum tahu apa-apa tentang konspirasi mengerikan itu. Dia hanya berpikir dia mengalami kecelakaan. Kami memutuskan untuk merahasiakannya darinya sampai saat terakhir untuk menghindari syok yang bisa membuatnya bertindak di luar kendali. Ibu mertua mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun besar untuk Budi, sekaligus untuk merayakan dia selamat dari musibah dan menyambut anggota keluarga baru. Beliau mengundang semua kerabat dekat, teman-teman dari kedua belah pihak. Aditya dan Rina sama sekali tidak curiga, mereka malah senang. Mereka pikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan citra keluarga bahagia di depan semua orang. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah pesta penghakiman, tempat di mana semua dosa mereka akan dibongkar. Hari itu, villa kami dihias dengan megah. Tamu-tamu datang berbondong-bondong, membawa hadiah dan ucapan selamat. Suasana sangat meriah. Budi duduk di kursi roda. Di sampingnya Rina dengan perut yang sudah membuncit. Dia tampak sangat bahagia. Aditya berperan sebagai kakak teladan, menyapa semua tamu. Saya dan ibu mertua sibuk di dapur, tapi mata kami sesekali bertemu, sebuah komunikasi tanpa kata yang penuh makna. Pesta berlangsung meriah. Semua orang makan, minum, mengobrol, bernyanyi. Ketika suasana mulai hangat, ibu mertua berdiri, mengambil mikrofon, dan berkata dengan hikmat. Pertama-tama, atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah datang untuk berbagi kebahagiaan dengan kami hari ini. Semua orang bertepuk tangan. Beliau melanjutkan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ulang tahun putra bungsu saya, Budi, sekaligus hari untuk merayakan kesembuhannya dari musibah. Dan ada kabar gembira yang lebih besar lagi, keluarga kami akan segera menyambut anggota baru. Beliau menatap Rina dan tersenyum. Rina menunduk malu. Budi tampak sangat bahagia. Aditya berdiri di sampingnya, menepuk pundak adiknya dengan senyum bangga. Mereka berakting dengan sangat sempurna. Di hari yang bahagia ini, ibu mertua melanjutkan. Suaranya tiba-tiba berubah, sedikit tajam. Saya punya hadiah istimewa untuk anak-anak saya dan juga untuk berbagi beberapa cerita keluarga dengan hadirin sekalian. Silakan semua melihat ke layar. Semua orang penasaran, menatap ke arah proyektor besar yang sudah saya siapkan. Aditya dan Rina juga melihat ke atas, wajah mereka masih tersenyum, tidak menyadari bencana yang akan datang. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang laptop, jantung berdebar kencang. Saya menekan tombol play. Layar menyala. Tapi itu bukan video ucapan selamat ulang tahun. Video pertama adalah rekaman dari kamera boneka beruang. Ruang keluarga yang familiar muncul. Aditya dan Rina duduk di sofa, berbisik-bisik. Setiap kata mereka terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Begitu anak itu lahir, begitu dia menyandang nama keluarga kita, setengah harta warisan ibu akan otomatis jadi miliknya. Saat itu, kita akan punya segalanya. Ruangan pesta menjadi hening. Musik berhenti, semua orang terkejut. Senyum di wajah Aditya dan Rina membeku. Wajah mereka pucat pasi. Budi menatap kakak dan istrinya dengan bingung. Apa ini? Tapi itu baru permulaan. Video berikutnya adalah rekaman dari kamera CCTV yang dipasang ibu mertua secara diam-diam di garasi. Rekaman Aditya menyelinap ke mobil Budi pada pagi hari sebelum kecelakaan. Dia berjongkok lama di bawah mobil, di dekat sistem rem. Ruangan mulai riuh, bisik-bisik terdengar. Ibu mertua mengambil mikrofon lagi. Suaranya bergetar karena marah dan sakit hati. Mungkin hadirin sekalian masih belum mengerti apa yang terjadi. Biar saya perjelas. Beliau menatap lurus ke arah Aditya. Aditya, anakku, apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Aditya tergagap, seluruh tubuhnya gemetar. Bu, ini palsu. Ini rekayasa Dewi untuk menjebakku. Rekayasa, saya melangkah maju dari sudut ruangan, membawa setumpuk berkas. Kalau begitu,
Ini semua juga palsu, Mas Adit. Saya menampilkan di layar foto-foto sistem rem yang dirusak dengan stempel konfirmasi dari bengkel. Lalu, saya mengumumkan hasil tes DNA yang baru saja dikirim Kak Maya pagi itu. Hadirin sekalian, ini adalah hasil tes DNA. Bayi di dalam kandungan Ibu Rina ini sama sekali bukan anak dari suaminya, saudara Budi, melainkan memiliki hubungan darah dengan saudara Budi sebagai keponakan kandung. Prang! Budi tidak bisa lagi menahan diri. Dia membanting gelas di mejanya. Dia berdiri, meskipun kakinya masih digips. Dia menerjang ke arah Aditya, matanya merah menyala seperti binatang buas yang terluka. Mas, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Dia mencengkeram kerah baju Aditya, berteriak, dia istriku, dia adik iparmu, dan kau mau membunuhku? Aditya terlalu takut untuk berbicara, hanya bisa tergagap. Bukan seperti itu. Rina sudah jatuh terkulai di lantai, menangis memohon. Mas Budi, maafkan aku. Ini semua Mas Adit yang paksa aku. Aku tidak sengaja. Drama telah berakhir. Semua kebenaran terungkap dengan telanjang dan menyakitkan. Pesta ulang tahun telah berubah menjadi pengadilan. Tamu-tamu, kerabat, semua terkejut dan ngeri melihat wajah asli dua manusia biadab itu. Keluarga bahagia yang mereka kagumi ternyata hanyalah topeng untuk konspirasi dan kejahatan yang keji. Pemandangan kacau di pesta ulang tahun yang menentukan itu mungkin akan menjadi luka yang tak akan pernah pudar di benak semua yang hadir. Budi dalam kemarahan karena dikhianati, kehilangan kendali. Dia menghajar Aditya habis-habisan. Orang-orang harus melerai mereka. Aditya babak belur, terbaring di lantai, tidak berani melawan. Rina menangis meraung-raung, menyalahkan Aditya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu mertua berdiri menatap kedua anaknya, wajahnya menua dalam kesedihan yang mendalam. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya berbalik masuk ke kamar dan membanting pintu. Hati seorang ibu telah hancur berkeping-keping. Pesta berakhir dengan aib dan kehinaan. Para tamu pulang, membawa bisik-bisik dan tatapan jijik. Rumah yang megah kini menjadi medan perang yang porak-poranda dan sebuah keluarga yang hancur tak bisa diperbaiki. Keesokan harinya, Budi, dengan bantuan saya dan Kak Maya, mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia tidak hanya menggugat cerai Rina, tapi juga melaporkan Aditya atas tuduhan perzinahan dengan kerabat dan percobaan pembunuhan. Dia telah sadar sepenuhnya, cinta dan hormatnya pada kakak dan istrinya telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dia tidak bisa memaafkan mereka yang telah menginjak-injak ikatan keluarga dan mencoba merenggut nyawanya. Proses hukum berjalan cepat. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang kami berikan, Aditya dan Rina tidak punya kesempatan untuk melawan. Video, foto sistem rem, hasil DNA, semuanya menjadi pukulan telak yang menghancurkan semua penyangkalan mereka. Di pengadilan, mereka saling menyalahkan. Aditya bilang Rina yang menggodanya. Rina bilang Aditya yang memaksanya dengan kekuasaan dan uang. Tapi semua alibi itu hanya memperberat kejahatan mereka. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Aditya divonis 15 tahun penjara untuk semua kejahatannya. Hukuman yang setimpal untuk perbuatannya. Dia kehilangan segalanya, karier, kehormatan, keluarga, dan kebebasan. Rina diceraikan tanpa mendapatkan harta apapun. Bayi di kandungannya, yang pernah dia anggap sebagai kartu truf, kini menjadi beban dan bukti kehinaannya. Keluarganya di kampung menolaknya. Diusir dari rumah, tanpa uang, tanpa sanak saudara, dia harus menghadapi masa depan yang suram sendirian. Ibu mertua, setelah syok berat, jatuh sakit. Beliau menderita stroke ringan dan harus terbaring di tempat tidur. Rasa sakit kehilangan satu putra, kekecewaan pada putra yang lain, dan rasa malu yang mendalam membuatnya hancur total. Budi, meskipun memenangkan kasus, luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sembuh. Dia kehilangan kepercayaan pada cinta dan keluarga. Dia menjual villa itu, memberikan sebagian uangnya pada ibunya untuk biaya hidup, lalu memutuskan pindah ke luar kota untuk memulai hidup baru, menjauh dari tempat yang memberinya terlalu banyak penderitaan. Sebuah keluarga yang pernah dianggap teladan, kini tercerai-berai.
Masing-masing harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan dan kejahatan mereka. Aditya membayarnya dengan tahun-tahun masa mudanya di penjara. Rina membayarnya dengan kehidupan yang sepi dan hina. Ibu mertua membayarnya dengan penderitaan hingga akhir hayat. Itulah hukum karma. Siapa menabur angin akan menuai badai. Keserakahan dan kejahatan pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Para pendengar yang budiman, kisah tentang gel pelumas yang ditukar dan drama gigitan tomcat yang kikuk bukan hanya sekadar situasi cemburu atau balas dendam sesaat. Lebih dalam, ini adalah potret telanjang dan menyakitkan tentang degradasi moral, tentang kepercayaan yang diinjak-injak, dan tentang ketegaran seorang wanita di hadapan badai kehidupan. Hari ini, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati untuk merenung, untuk mengambil pelajaran hidup yang mendalam sebagai bekal dalam menjaga kebahagiaan dan martabat. Pelajaran pertama dan juga rasa sakit terbesar yang disentuh oleh cerita ini adalah kekejaman pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Orang bilang musuh paling berbahaya bukanlah yang memegang pisau di depan kita, melainkan yang menyembunyikan pisau di belakang punggung. Dewi harus menanggung syok ganda, dikhianati suami dan adik iparnya, sesama wanita, sesama menantu, yang justru menjadi orang ketiga. Ini mengingatkan kita untuk waspada dalam hubungan. Kepercayaan itu berharga, tapi jangan pernah memberikannya secara membabi buta. Firasat seorang wanita adalah anugerah, senjata untuk melindungi diri. Jangan pernah abaikan pertanda-pertanda aneh, karena ketidakpedulian terkadang menjadi tanah subur bagi kebohongan. Cintailah dengan segenap hati, tapi sisakan sepasang mata yang jernih untuk melihat kebenaran, sepahit apapun itu. Selanjutnya, cerita ini adalah bukti nyata kekuatan ketenangan dan kecerdasan. Saat menemukan botol gel aneh, alih-alih berteriak dan membuat keributan hal yang biasa dilakukan wanita saat cemburu, Dewi memilih cara yang berbeda. Dia menahan rasa sakitnya, menggunakan keheningan untuk mengamati, dan menggunakan trik beracun untuk menguji. Tindakan mencampur bubuk cabai, meskipun drastis, menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Pelajaran berharga di sini adalah, dalam setiap krisis, orang yang bisa tetap tenang adalah pemenangnya. Jika Dewi membuat keributan saat itu juga, Aditya akan menyangkalnya, dan Dewi akan dicap sebagai istri pencemburu yang paranoid. Tapi, dengan membiarkan kebenaran terungkap melalui jeritan di tengah malam, dia memegang bukti tak terbantahkan. Wanita modern, ingatlah bahwa air mata dan amarah tidak menyelesaikan masalah. Hanya kecerdasan dan ketenangan yang bisa melindungi martabat kita. Aspek kemanusiaan lain yang ingin disampaikan cerita ini adalah kritik tajam terhadap gaya hidup palsu dan pembiaran dalam keluarga. Gambaran ibu mertua dan suami yang bersekongkol memainkan drama gigitan tomcat untuk menutupi dosa adalah lonceng peringatan tentang kemerosotan moral. Demi gengsi, demi apa yang disebut keharmonisan keluarga, mereka rela menginjak-injak norma, menipu menantu dan juga adik yang sedang bekerja keras di perantauan. Ini mengajarkan kita bahwa keluarga yang benar-benar bahagia bukanlah keluarga yang tidak pernah ada masalah, melainkan keluarga yang berani menghadapi kebenaran untuk memperbaikinya. Menutupi kejahatan bukanlah kasih sayang, melainkan racun yang membunuh nurani. Jangan pernah atas nama ikatan keluarga membiarkan dosa terjadi, karena sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Dan ketika kebenaran terungkap, akibatnya akan jauh lebih buruk. Cerita ini juga merupakan pengingat tentang hukum karma. Rina dan Aditya berpikir mereka bisa menyembunyikan hubungan terlarang mereka, tapi mereka harus membayarnya seketika dengan rasa sakit fisik dan kepanikan mental. Jeritan itu bukan hanya rasa sakit kulit yang terbakar, tapi juga jeritan nurani yang tergigit. Siapa menanam, dia yang menuai. Kenikmatan salah yang dibangun di atas penipuan akan selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Mari kita hidup dengan lurus, agar setiap malam bisa tidur nyenyak, tanpa harus was-was takut ketahuan, tanpa harus hidup dalam kebohongan yang melelahkan. Akhirnya, gambaran Dewi yang sendirian mencari keadilan untuk dirinya, dan adik iparnya adalah citra yang indah tentang ketegaran. Dia tidak memilih untuk berkompromi dengan kejahatan, tidak memilih untuk menutup mata demi menjaga topeng keluarga yang harmonis. Dia memilih jalan terjal untuk mengungkap kebenaran meskipun tahu
itu akan sangat menyakitkan. Pelajaran terbesar di sini adalah nilai harga diri. Wanita tidak dilahirkan untuk menerima pengkhianatan. Kita berhak dicintai, dihormati, dan hidup dalam kejujuran. Ketika kepercayaan telah hancur, beranilah melepaskan apa yang tidak lagi pantas. Beranilah berdiri membela kebenaran. Jangan takut kesepian. Takutlah jika harus hidup selamanya di samping orang-orang munafik. Sebagai orang yang secara langsung merangkai detail-detail dramatis dan penuh emosi dalam cerita ini, saya benar-benar merenungkan banyak hal tentang garis tipis antara cinta dan pengkhianatan, antara pengampunan dan kelemahan. Saya ingin melukiskan gambaran yang jujur dan telanjang tentang sisi gelap pernikahan, di mana keserakahan dan nafsu bisa mengubah orang-orang terkasih menjadi orang asing yang menakutkan. Melalui karakter Dewi, saya ingin menyampaikan pesan kuat tentang kebangkitan seorang wanita. Jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Gunakan kecerdasanmu untuk melindungi martabatmu, bukan hanya menangis tanpa daya. Saya percaya hukuman paling setimpal bagi para pengkhianat bukanlah rasa sakit fisik, melainkan rasa malu saat topeng kemunafikan mereka dilucuti di bawah cahaya keadilan. Namun, saya juga perlu menegaskan dengan jelas kepada para pendengar bahwa seluruh cerita yang baru saja Anda dengarkan di atas sepenuhnya merupakan karya fiksi yang diciptakan dari imajinasi tim editorial saluran ini. Tujuan tunggal kami dalam menciptakan konten ini adalah untuk memberikan hiburan yang menarik, sekaligus menyisipkan pelajaran pendidikan kemanusiaan yang mendalam tentang moralitas keluarga dan sosial. Semua nama karakter, tempat, nama perusahaan, atau peristiwa yang terjadi dalam cerita adalah produk fiksi artistik dan penataan situasi. Setiap kesamaan atau kemiripan dengan nama atau keadaan individu nyata dalam kehidupan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, adalah murni kebetulan dan tidak disengaja oleh penulis. Kami menjamin bahwa naskah ini adalah kekayaan intelektual asli yang ditulis dan disunting secara manual, secara eksklusif oleh tim kreatif saluran ini untuk memastikan orisinalitas dan keunikan. Video ini sama sekali tidak mengandung konten yang disalin, digunakan kembali, atau didaur ulang secara ilegal dari sumber lain untuk memberikan pengalaman terbaru bagi para pendengar. Terima kasih.